Gadis itu adalah satu-satunya wanita di suku yang tidak menikah dengan suami umur panjang, tetapi dia sangat marah setelah dialokasikan 4 suami umur panjang. Hanya karena keempat suami umur panjang ini benar-benar sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Suami umur panjang angsa hitam yang dingin dan mulia adalah seorang bisu. Suami umur panjang rubah putih yang sulit dibedakan jenis kelaminnya adalah seorang buta. Suami umur panjang harimau yang agung tidak sadarkan diri. Bahkan ada suami beruang hitam legam, dan adegan melompat ke air ini kebetulan dilihat oleh suami angsa hitam, Moran. Tidak sempat menangkap ikan, dia buru-buru membawa orang itu kembali ke gua, tetapi tidak tahu bahwa beruang panda betina yang awalnya dibenci sudah tidak ada lagi. Sekarang di tubuh ini ada jiwa dari akhir zaman. Pada saat ini, Xiong Zenzhen, yang mati membeku di akhir zaman, baru saja membuka matanya dan menemukan seekor rubah putih besar yang lembut dan harum terbaring di sampingnya. Setelah menerima ingatan pemilik aslinya, dia tahu. Ini adalah suami rubah, Huaqi, dan tidak jauh dari tempat tidur batu. Ada seorang pria yang sangat cantik dan seekor beruang hitam. Seharusnya 2 suaminya yang lain, beruang hitam yang pingsan, Moran seharusnya pergi menangkap ikan lagi. Tiba-tiba teringat sesuatu, Xiong Zenzhen merasakan sedikit. Menemukan bahwa ruang yang dia bangkitkan di akhir zaman juga ikut terbawa, dia kemudian menghela napas lega, meskipun di dalamnya tidak ada sedikit pun makanan. Tetapi perlengkapan sehari-hari dan berbagai alat sangat lengkap. Pada saat ini perutnya tiba-tiba mengeluarkan suara keroncongan. Xiong Zenzhen segera duduk dan bersiap untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Tidak ingin lagi mengalami kengerian tanpa makanan di akhir zaman. Siapa sangka gerakan bangunnya membuat Huaqi yang masih berwujud rubah tiba-tiba terbangun. Mengira dia akan membuat masalah lagi, buru-buru bertanya, "Kamu mau kemana?" Xiong Zenzhen melihat dia begitu gugup, segera mengerti, pemilik aslinya tidak hanya malas tetapi juga pembuat onar. Ini takut dia keluar membuat masalah lagi. "Aku hanya lapar, ingin mencari sesuatu untuk dimakan." "Kamu terus tidur, tidak perlu memperdulikanku," Xiong Zenzhen menjelaskan sambil tersenyum. Huaqi tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi bisa mendengar nadanya sangat ramah. Tetapi semakin seperti ini Huaqi semakin waspada. "Aku akan mengambilkan makanan untukmu." Bersamaan dengan kalimat ini, dalam sekejap mata dia berubah menjadi wujud manusia. Dia memiliki rambut perak yang lembut, hidung mancung dan fitur wajah yang tampan, sosok tinggi dan ramping. Untuk sesaat, Xiong Zenzhen tercengang. Huaqi tidak tahu ekspresi Xiong Zenzhen sekarang seperti apa. Dia turun ke tanah dan meraba-raba sebatang tongkat di tepi tempat tidur, meraba-raba dan berjalan ke sebuah bilik. Xiong Zenzhen juga menghentikan air liurnya dan mengikuti. Berjalan ke ruang penyimpanan, dia makan buah liar sambil melihat 2 keranjang ikan lainnya. Teringat dalam ingatan pemilik aslinya. Ikan jenis makanan ini tidak hanya tidak enak tetapi juga banyak duri. Tetapi bagi Xiong Zenzhen yang pandai mengolahnya, ini adalah makanan yang sangat lezat. Kemudian mengangkat seekor ikan dan berjalan keluar gua. Huaqi tidak bisa melihat tetapi pendengarannya sangat bagus. Mendengar Xiong Zenzhen mengambil sesuatu dan berjalan keluar. Kemudian segera dengan waspada menghalangi pintu dengan tubuhnya. "Kamu mau melakukan apa lagi?" Melihat Huaqi mengerutkan kening. Xiong Zenzhen tanpa daya mengangkat ikan di tangannya, menggoyangkannya di depan mata Huaqi yang tidak bisa melihat. "Aku mau memanggang ikan untuk dimakan." Entah kenapa Huaqi merasa sedikit tidak beruntung, bukan soal dia suka atau tidak, tapi soal ikan bakar ini. Apakah wanita pemalas yang tidak pernah bekerja ini bisa melakukannya? Meskipun dia tidak terlalu menyukai wanitanya, tapi saat dia berbicara, dia selalu bersikap lembut. "Nuoran sudah memanggangnya untukmu, coba cari." Mendengar itu, Xiong Zenzhen berbalik dan melihat, benar saja, di tanah ada seikat daun, di dalamnya ada ikan trout yang dipanggang hingga gosong di luar dan lembut di dalam. Dia menggigitnya dan mengangkat kedua alisnya tinggi-tinggi dengan gembira. Enak. Bahkan diberi garam. Mendengar Xiong Zenzhen makan dengan lahap, hati Huaqi yang tadinya cemas akhirnya merasa lega. Sepertinya menaburkan garam pada ikan hari ini adalah pilihan yang tepat. Xiong Zenzhen memang menyukainya, meskipun garam sangat berharga. Untungnya dia tidak sibuk. Saat Huaqi mengira dia akan tenang, dia mendengar Xiong Zenzhen berkata, "Aku ingat kita punya keranjang bambu di rumah. Carikan aku keranjang bambu, aku mau keluar." Mendengar itu, hati Huaqi yang baru saja tenang kembali cemas. Mau keluar lagi untuk apa? Sambil berbicara, dia tanpa sadar mengerutkan kening. "Hari itu aku melihat sebidang tanah berisi kentang di tepi sungai, aku ingin menggali sedikit dan mencicipinya." Xiong Zenzhen berkata, "Kentang? Apa itu?" Huaqi sedikit bingung. Kenapa dia tidak pernah mendengar tentang makanan itu? Pasti Xiong Zenzhen ingin membuat masalah lagi. Alasan yang dicari. Tapi jika Xiong Zenzhen bersikeras untuk keluar, dia tidak bisa menghalanginya. Karena suku sangat melindungi wanita. Dia hanya bisa mencari alasan untuk mengelak darinya. Tunggu Moran kembali saja. Biarkan dia pergi. Sebenarnya Huaqi hanya berbicara santai, dia yakin Xiong Zenzhen tidak mungkin mencari makanan. Itu hanya alasan yang dia cari untuk keluar. Lagi pula, Xiong Zenzhen yang dulu sangat egois, jika dia tidak senang, tidak ada yang boleh bahagia. Karena itu,
Pemilik asli sering menyiksa Moran dan Huaki, dan juga membuat masalah di luar setiap hari. Xiong Zhenzhen sangat mengerti kenapa Huaki begitu khawatir. Jadi dia menjelaskan dengan tenang, makanan untuk keluarga besar kita ini semua bergantung pada Moran, bukankah itu terlalu berat baginya? Huaki ragu. Apa yang dikatakan Xiong Zhenzhen ada benarnya. Semua makanan mereka bergantung pada Moran. Dia memang sangat lelah. Tapi bisakah Xiong Zhenzhen sebaik ini? Apa sebenarnya yang disebut kentang itu? Benarkah bisa dimakan? Melihat sikap Huaki yang sedikit melunak, Xiong Zhenzhen berkata lagi. Bagaimana kalau kau ikut denganku? Jika kita benar-benar membawa pulang makanan, itu juga akan meringankan beban Moran. Bukankah ini hal yang baik? Karena Xiong Zhenzhen sudah mengatakan sejauh ini, apalagi yang bisa dikatakan Huaki? Mungkin dengan kehadirannya, Xiong Zhenzhen tidak akan membuat kekacauan besar. Jadi dia setuju. Mereka berdua lalu berangkat dengan memanggul keranjang bambu masing-masing, tiba di tepi sungai tempat dia tenggelam hari itu. Xiong Zhenzhen melompat dengan gembira. Tak disangka, dia benar-benar tidak salah lihat, ternyata ada sepetak besar kentang liar. Karena merasa Huaki juga tidak bisa melihat. Xiong Zhenzhen dengan murah hati mengeluarkan 2 cangkul besi dari ruangnya dan memberikan 1 kepada Huaki. Setelah menerima cangkul besi, Huaki meraba-raba cangkul besi itu, meraba-rabanya lama sekali dengan keraguan di hatinya. Benda apa ini? Dari mana kamu mendapatkannya? Jangan banyak bertanya, selesaikan pekerjaanmu saja. Sambil berkata demikian, Xiong Zhenzhen meraih tangan Huaki, berjongkok, dan meletakkan tangannya di bagian akar kentang. Ini adalah bibit kentang, lalu kamu gunakan alat di tanganmu ini untuk menggali di sekitarnya. Maka kamu bisa mendapatkan ini. Xiong Zhenzhen sambil berbicara, memegangi tangan Huaki. Mengajarinya cara menggali kentang. Dialah itu. Mengerti tidak? Mengerti. Huaki menunduk. Matanya menunjukkan kebingungan di hatinya. Belum pernah sedekat ini dengan Cixing, juga tidak pernah tahu bahwa ternyata Xiong Zhenzhen juga sepertinya. Tangannya begitu kecil dan begitu lembut. Akan lebih baik jika kepribadiannya lebih lembut. Segera dia menepis pikiran itu. Jika Xiong Zhenzhen adalah Cixing yang baik, dia tidak akan mendapatkan gilirannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Lalu mulai bekerja. Pada awalnya, karena kekuatannya terlalu besar, dia menghancurkan beberapa. Tetapi setelah menemukan caranya, dia menjadi lebih mahir. Kentang dengan cepat digali habis oleh Huaki seorang diri. Awalnya Xiong Zhenzhen ikut menggali bersama. Kemudian melihat Huaki menggali dengan cepat dan mudah, dia meletakkan cangkul besi dan mengikuti di belakang Huaki untuk memungut kentang. Sambil memungut, dia memasukkannya ke dalam ruangnya. Melihat kentang yang berserakan di tanah, Xiong Zhenzhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Tubuh Xiong Zhen benar-benar bagus. Kedua ladang kentang ini digali habis oleh Huaki dalam sekejap, dan wajahnya tidak merah dan napasnya tidak tersengal. Tepat pada saat ini, beberapa orang berwajah beruang lewat di samping mereka. Melihat mereka berdua berjongkok di tanah mengerjakan benda-benda ini, mata mereka penuh dengan ekspresi aneh. Huaki, apa yang kamu dan Xiong Zhenzhen lakukan dengan rumput sinsin ini? Mendengar itu, gerakan tangan Huaki terhenti. Sudah lama dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rumput sinsin beracun adalah akal sehat yang diketahui oleh anak-anak berusia 3 tahun. Bagaimana mungkin Xiong Zhenzhen tidak tahu? Mungkinkah dia sedang mempermainkannya? Pantas saja dia begitu baik hati hari ini. Ternyata begitu. Saat ini ada orang berwajah beruang lain yang membuka mulutnya. Apa kalian masih belum bisa melihatnya? Dia sudah berzina dengan Cixing milik orang lain. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan pergi. Haha, lebih baik menjadi buta. Tidak perlu bekerja, setiap hari tinggal berzina dengan Cixing saja. Wajah Huaki terlihat jelas menjadi suram. Melihat itu, Xiong Zhenzhen buru-buru menghibur, jangan dengarkan mereka, daun rumput bintang ini beracun. Tapi kentang tidak beracun dan bisa dimakan. Selagi mereka belum tahu, mari kita gali lebih banyak. Huaki menggigit bibirnya. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Biarkan saja dia membujuknya, lebih baik daripada dia membuat masalah di luar. Setidaknya dia senang sekarang. Xiong Zhenzhen juga tidak terlalu peduli. Seiring berjalannya waktu, semuanya akan jelas. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana melewati musim dingin. Sekarang keluarganya lemah dan cacat, hanya Moran yang mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Itu sama sekali tidak cukup. Jika orang lain tahu tentang kentang, bagaimana dia bisa bersaing dengan suami-suami cacatnya ini? Jadi, penyamaran yang perlu tetap harus dilakukan. Xiong Zhenzhen menutupi kentang di atas keranjang, lalu dengan susah payah memanggul 1 keranjang kentang. Sambil memanggil Huaki, dia bersiap untuk pulang. Siapa sangka, sebelum dia melangkah, beban di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia menoleh dan melihat Huaki mengangkat keranjang bambu dari punggungnya. Meskipun dia sudah sangat marah, dia tetap berusaha sebisa mungkin untuk bersikap lembut, biar aku yang bawa, kamu tunjukkan saja jalannya di depan. Xiong Zhenzhen bisa membayangkan bahwa Huaki pasti berpikir dia sengaja mempermainkannya. Tapi dia tetap bersedia membawa pulang barang-barang ini.
Sepertinya Xiong Zenzhen di sini cukup baik. Sambil berpikir begitu, perasaan tidak menyenangkan tadi tiba-tiba menghilang. Dia hanya tahu bahwa tangan yang digandeng Xiong Zenzhen terasa hangat. Jantungnya mulai berdebar-debar tanpa henti. Xiong Zenzhen hari ini berbeda dari sebelumnya. Ketika mereka berdua kembali ke rumah, mereka menemukan Moran sudah kembali, berdiri di pintu gua, memegang seekor kelinci yang sudah dibersihkan di tangannya. "Kamu sudah kembali? Ah, ada kelinci juga. Malam ini kita makan daging kelinci?" Melihat kelinci, mata Xiong Zenzhen berbinar. Dia sudah 7 tahun tidak makan daging. Mungkin sudah lama dia tidak memasak dengan bahan-bahan alami. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bisakah aku yang memasak?" Moran tertegun sejenak. Dalam ingatannya, Xiong Zenzhen seharusnya tidak bisa memasak. Karena selama 3 bulan terakhir, dia selalu makan ikan. Xiong Zenzhen sering marah. Dia akhirnya mendapatkan kelinci hari ini. Xiong Zenzhen tidak mungkin sengaja merusak daging kelinci itu, kan? Mungkin dia ingin makan sendiri. Bagaimanapun, dia yang berburu kelinci ini untuknya. Biarkan saja dia melakukan apa yang dia inginkan. Sambil berpikir begitu, Moran mengangguk lagi. Mendapatkan persetujuan Moran, Xiong Zenzhen kemudian mengambil kelinci dan mulai memasak daging kelinci. Sejak melihat Xiong Zenzhen dan Huaqi kembali, pandangan Moran tertuju pada keranjang bambu yang dipegang Huaqi. Ekspresinya menjadi terkejut. Meskipun Huaqi tidak bisa melihat, dia bisa menebak ekspresi Moran. Dia menyingkirkan rumput bintang di atasnya. Xiong Zenzhen bilang ini namanya kentang, bisa dimakan. Mendengar perkataan Huaqi, Moran melihat keranjang kentang itu. Benda ini bisa dimakan. Menoleh, Xiong Zenzhen yang sedang beraktivitas, dia ternyata begitu cepat menyalakan api. Bagaimana dia melakukannya? Tepat ketika Moran mendengar Huaqi berbicara, Xiong Zenzhen mengeluarkan korek api dan menggunakannya sebentar. Dan Moran kebetulan melewatkan bagian ini, tetapi dia tidak melewatkan satupun gerakan Xiong Zenzhen selanjutnya. Terlihat Xiong Zenzhen mengeluarkan beberapa kotak dari udara tipis. Moran tercengang. Apakah ini bakat ruangnya? Apakah ini sudah ada sejak dulu atau baru terbangun? Seharusnya bakat yang baru terbangun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memilih mereka berempat sebagai Shoufu? Bagi Xiong Zenzhen, dia tidak perlu waspada terhadap mereka berdua. Yang satu buta dan tidak bisa melihat. Yang satu bisu dan tidak bisa berbicara. Dan mereka berdua telah ditandai sebagai Shoufu. Shou adalah tingkat kesetiaan Xiong Zenzhen yang sangat tinggi kepada pasangannya. Selanjutnya, Moran melihat Xiong Zenzhen mengeluarkan beberapa kentang dari kotak dan melemparkannya ke dalam panci rebusan daging kelinci. Melihat ini, Moran bahkan lebih terkejut. Memasukkannya ke dalam panci? Dia tidak mungkin benar-benar berencana untuk memakan buah beracun ini, kan? Pada akhirnya, Moran tetap tidak tahan dan maju untuk menarik pakaian Xiong Zenzhen. Xiong Zenzhen menoleh dan melihat Moran melambaikan tangannya. Dia mengerti, Moran hanya memberitahunya bahwa benda ini beracun dan tidak bisa dimakan. Yang ini disebut kentang. Daunnya tidak bisa dimakan, tetapi umbi dari tanaman ini bisa dimakan. Sambil menjelaskan, Xiong Zenzhen juga dengan sangat percaya diri menepuk pundaknya, seolah mengatakan, "Tenang saja, serahkan padaku." Melihat Xiong Zenzhen tidak mendengarkan nasihatnya, dia menoleh untuk melihat Huaqi yang duduk di ranjang batu. Dia tidak bisa berbicara. Huaqi tidak bisa melihat. Mereka berdua tidak bisa berkomunikasi. Apa yang harus dilakukan? Moran mengerutkan kening dengan cemas, lalu menarik lagi Xiong Zenzhen yang sedang melihat api dan memberi isyarat yang panjang lebar. Meskipun Xiong Zenzhen tidak mengerti apa yang dia isyaratkan, dia bisa menebak bahwa itu pasti karena dia takut keracunan atau semacamnya. Benda ini tidak beracun. Aku sering memakannya dulu, tidak masalah. Xiong Zenzhen dengan sabar menjelaskan kepadanya sekali lagi. Akibatnya, ekspresi Moran menjadi semakin buruk. Gerakan isyaratnya juga semakin cepat, sepertinya dia cemas. Xiong Zenzhen mengerutkan bibirnya. Rasanya seperti seorang sarjana bertemu dengan tentara. Sejujurnya, dia masih tidak mengerti apa maksudnya. Baiklah, aku akui bahwa sup ini bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk kalian berdua. Jika kalian berdua tidak menghabiskan sup ini hari ini, aku akan membuat kalian menyesal. Xiong Zenzhen sengaja menakut-nakuti dengan garang. Benar saja, setelah mendengar perkataan Xiong Zenzhen, Moran tidak lagi memberi isyarat, hanya menatap Xiong Zenzhen dengan tatapan kosong. Dia kemudian diam-diam berbalik dan duduk di samping Huaqi. Huaqi juga menghela nafas dalam hati. Dia sudah menduganya. Kenapa Xiong Zenzhen begitu baik hati? Ternyata dia memikirkan cara baru untuk menyiksa orang. Tapi aroma daging ini sungguh harum. Huaqi tanpa sadar menelan ludah. Dia tidak tahu, Moran di sampingnya juga diam-diam menelan ludah. Daging kelinci bumbu kecap sudah siap. Xiong Zenzhen mengeluarkan piring besar dan meletakkannya di atas meja batu. Selesai. Ayo makan. Melihat kedua suami hewan itu masih duduk tak bergerak, Xiong Zenzhen tidak repot-repot menghiraukan mereka. Dia mengambil sumpit dan mulai makan. Kentang ini sangat lembut dan pulen, teksturnya padat dan halus,
dilapisi dengan kuah daging kelinci bumbu kecap. Rasanya semakin enak. Xiong Zenzhen makan dengan lahap. Dua orang yang duduk di ranjang batu itu tercengang. Bukankah itu seharusnya untuk mereka berdua? Kenapa dia memakannya sendiri? Apakah dia tidak takut keracunan? Setelah Xiong Zenzhen selesai makan, masih banyak sisa. Kedua beruang itu masih tidak datang untuk makan. Salah satunya mendengarkan gerakan Xiong Zenzhen. Yang satunya terus menatapnya. Begitu reaksi keracunan datang, mereka akan segera mencari Wu Yi. Melihat sikap terhadap kedua hewan itu, Xiong Zenzhen tidak peduli. Dia berjalan ke pintu masuk gua, melihat hamparan tanah kosong di depannya dan berpikir, sebaiknya aku membangun rumah di sini. Musim dingin akan segera tiba. Di dalam gua pasti akan sangat dingin. Dia membeku sampai mati di ruang tinta. Dia tidak ingin mengalami perasaan itu lagi. Xiong Zenzhen berjalan ke tanah kosong dan mengamati. Kemudian dia mengambil ranting dan mulai menggambar di tanah. Setidaknya harus ada 5 kamar tidur. Di sini dapur. Di sini kamar mandi. Di sini ruang tamu. Xiong Zenzhen bergumam pada dirinya sendiri. Kedua beruang itu tertegun. Apakah ini reaksi keracunan? Seharusnya tidak. Mereka berdua tahu bahwa reaksi setelah makan rumput bintang adalah pusing. Mungkinkah semua yang dia katakan itu benar? Saat ini Huaki berdiri. Aku akan mencoba makan sedikit. Kemudian dia meraba-raba dan berjalan ke meja dan duduk. Moran dengan cepat mengikuti, meniru cara Xiong Zenzhen makan tadi untuk mengambil daging, tetapi dia tidak bisa mengambilnya sama sekali. Tadi dia melihat Xiong Zenzhen menggunakan 2 batang kayu ini, dengan mudah mengambil daging dan memasukkannya ke mulutnya. Kenapa jadi sulit ketika gilirannya? Sudahlah, lupakan cara ini. Moran menggunakan sumpit sebagai tusuk gigi kayu. Dia menusuk daging dan kentang secara bergantian di sumpit. Tepat ketika dia hendak makan, dia mendengar Huaki berkata, "Jangan makan. Jika aku dan Xiong Zenzhen keracunan, kita hanya perlu berbaring selama beberapa hari. Tetapi jika kamu keracunan, masalah kita akan besar. Lagi pula, dia adalah satu-satunya Xiong Zenzhen di rumah yang masih bisa dibilang normal. Jika dia tumbang, seluruh keluarga mungkin tidak akan bisa makan." Moran merasa itu masuk akal. Jadi dia memberikan daging itu kepada Huaki. Huaki ragu-ragu dan mencicipi sedikit. Meskipun sudah dingin, rasanya enak. Tidak bisa berhenti makan lagi dan lagi. Masih ingin makan? Berikan aku lagi. Apakah sana itu? Lihat Huaki makan dengan lahap, Moran menelan ludah. Namun, dia tetap menahan diri untuk tidak makan. Dia benar-benar takut dirinya jatuh sakit. Tunggu Xiong Zenzhen selesai menggambar desain rumah. Ketika kembali, dia melihat piring di atas meja kosong. Melihat Moran dan Huaki tampak sangat tidak wajar. Tadi Huaki makan banyak juga tidak apa-apa. Moran lalu memakan semua sisa makanan itu. Rasanya sangat enak hingga dia masih ingin makan. Tetapi dia juga tidak enak hati meminta Cixing untuk memasaknya. Kemudian, dia berjalan ke depan Xiong Zenzhen dan memberi isyarat beberapa kali. Apakah kamu masih ingin makan ini? Apakah masih ada daging kelinci? Aku akan membuatkannya untukmu nanti malam, kata Xiong Zenzhen. Moran dengan cepat melambaikan tangan dan memberi isyarat lagi. Kamu ingin belajar dariku? Tetapi hari ini tidak ada daging kelinci. Benarkah? Xiong Zenzhen bertanya. Moran mengangguk. Xiong Zenzhen tiba-tiba berpikir jika dia mengajari Moran. Dia tidak perlu memasak lagi di masa depan. Ini bagus ya, nanti malam aku akan mengajarimu membuat yang lain. Sekarang ada hal lain yang ingin aku katakan padamu. Kemudian dia menceritakan tentang membangun rumah. Setelah mendengar ide Xiong Zenzhen, Huaki dan Moran sangat terkejut, karena hanya kepala suku besar yang memiliki rumah. Dan proses pembangunannya juga cukup rumit. Bagaimana Xiong Zenzhen bisa tahu tentang ini? Kapan kamu mengerti tentang ini? Huaki bertanya. Tiba-tiba saja mengerti, Xiong Zenzhen menjawab dengan asal-asalan. Tiba-tiba saja mengerti. Alasan yang begitu asal-asalan, jelas sekali bahwa dia tidak ingin mengatakannya. Huaki juga tidak bertanya lagi. Moran juga menyadari bahwa Xiong Zenzhen hari ini sangat aneh. Tidak hanya bekerja keras, sikapnya juga jauh lebih lembut. Jika dikatakan dia ingin berbuat jahat, dia juga tidak terlihat seperti itu. Bagaimanapun, dengan pemikirannya yang sederhana, jika dia ingin berbuat jahat, caranya juga sangat langsung dan jelas. Mungkinkah karena jatuh ke air hari itu, setelah mengalami hidup dan mati, barulah sifatnya berubah drastis? Hanya mengandalkan Moran seorang diri tidak akan cukup. Aku khawatir seluruh suku tidak ada yang mau membantu kita. Huaki mengingatkan dengan halus. Xiong Zenzhen seharusnya sedikit sadar diri. Sebagai orang yang paling tidak disukai di suku, siapa yang akan membantunya? Xiong Zenzhen juga menyadari hal ini. Jika tidak ada yang membantu kita akan mengandalkan diri sendiri. Mulai sekarang, pekerjaan apapun akan kita lakukan bersama. Tadi pagi hanya sebentar saja, kita berdua sudah mendapatkan begitu banyak kentang. Jika kita berdua bersama, kita pasti akan mendapatkan lebih banyak. Dengan lebih banyak kentang, kita bisa menukarnya dengan barang lain. Mendengar ini, Huaki dan Moran merasa sedikit tersentuh. Terutama Moran, selama ini seluruh makanan keluarga bergantung padanya. Namun,
Dia hanya bisa menangkap ikan. Xiong Zenzhen lebih banyak mengeluh padanya. Sekarang dia berkata ingin berbagi beban dengannya. Xiong Zenzhen, berharga dan dimanja sejak kecil, memiliki sedikit sifat yang agak kasar. Namun, tidak ada yang mau bekerja sama. Hanya mendengarnya berkata demikian, hatinya sudah sangat puas. Setelah makan malam, Xiong Zenzhen berbaring di tempat tidur dan merasa tidak nyaman. Teringat sensasi 10 ikat jerami saat pertama kali bangun. Sekarang tidak perlu bangun pagi dan tidak bergantung pada alam, dia memanggil Huaqi keluar. Bisakah aku masih memelukmu saat tidur? Kata Xiong Zenzhen. Setelah itu, tidak ada suara. Dia pikir Huaqi menolaknya. Saat dia hendak tidur begitu saja, pintu kamar terbuka. Dia melihat Huaqi masuk dan berbaring dengan patuh di sampingnya, berubah menjadi rubah putih besar. Melihat itu, Xiong Zenzhen dengan tidak sopan memeluknya. Setelah meronta-ronta lama, dia akhirnya menemukan sudut yang nyaman dan tertidur tak lama kemudian. Xiong Zenzhen tidur dengan nyenyak, tetapi Huaqi menderita. Xiong Zenzhen dalam tidurnya tidak pernah menyangka. Hewan buas tertampannya sudah diincar oleh sahabatnya. Suatu pagi, Xiong Zenzhen sedang menggali kentang dengan Huaqi dan Huarong. Saat dia membereskan kentang yang telah digali, tiba-tiba seseorang berteriak. Xiong Zenzhen menoleh dan terkejut. Orang ini adalah kakak perempuan Lu Jiu, juga sahabat terbaik kepala desa, menurutnya. Lu Rongrong melihat dua keranjang rumput bintang dengan ekspresi jijik. Beruang di rumah tidak becus, tidak bisa berburu makanan, dan tidak bisa makan segalanya. Apa gunanya kau menyimpan beruang seperti ini? Jika itu kepala desa, dia tidak akan bisa mendengar sindiran Lu Rongrong sama sekali, dan hanya akan mengikuti Lu Rongrong untuk memarahi beruangnya yang tidak berguna. Namun, Xiong Zenzhen saat ini dapat melihat penghinaan Lu Rongrong dalam sekejap. Bagaimanapun, itu sudah jelas terpampang di wajahnya. Kepala desa tidak bisa melihatnya karena dia bodoh, dan juga karena kepala desa terlalu menyukai Lu Jiu, jadi dia melihat segala sesuatu tentang Lu Jiu sebagai hal yang baik. Xiong Zenzhen tidak mau menanggung kesalahan kepala desa. Untuk sindiran Lu Rongrong, dia memilih untuk mengabaikannya. Dia berkata dengan dingin, "Minggir." Semua orang di tempat itu terkejut. Siapa yang tidak tahu? Demi mendapatkan Lu Jiu, Xiong Zenzhen tidak sedikit menjilat Lu Jiu dan Lu Rongrong. Lu Rongrong terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba ini. Setelah dipikir-pikir, dia mungkin terlalu khawatir. Demi bisa berpasangan dengan Lu Jiu, Xiong Zenzhen menempel padanya seperti anjing kurap, dan bahkan ingin menggunakan 3 kakak laki-lakinya untuk bertukar. Bahkan ketika dia dengan santai mengatakan bahwa memberikan 3 kakak laki-lakinya kepada sepupu perempuannya sebagai suami laki-laki dapat ditukar dengan daging hewan buas. Tanpa diduga, demi sedikit daging, Xiong Zenzhen benar-benar tanpa ragu menukar 3 kakak laki-lakinya. Harus diketahui bahwa sepupu perempuannya itu bermasalah dengan otaknya, dan sama seperti Xiong Zenzhen. Dia adalah orang yang tidak subur dan tidak diinginkan. Cepat atau lambat, dia akan menjerumuskan 3 kakak laki-lakinya ke dalam lubang api. Hanya orang bodoh seperti Xiong Zenzhen yang bisa melakukannya. Tatapan Lu Rongrong beralih ke Huaqi, matanya menjadi terobsesi, bahkan sedikit bernafsu. Huaqi memang tidak bisa melihat, tapi Xiong Zenzhen tidak buta. Di depannya dia meneteskan air liur melihat pasangannya. Apakah dia dianggap mati? Xiong Zenzhen merasa sangat marah, seperti sayuran di mangkuknya belum dimakan. Sudah diincar orang lain, dia tidak tahan dan langsung menghalangi di depan Huaqi. Lihat apa yang dilihat. Belum pernah melihat Xiong Zenzhen? Lu Rongrong menatap Xiong Zenzhen dengan tidak percaya. Baru menyadari bahwa dia sangat berbeda dari sebelumnya. Mungkinkah Xiong Zenzhen sadar dan akan membalas dendam karena telah dirugikan sebelumnya? Namun, Lu Rongrong tidak terlalu peduli. Apa yang bisa dilakukan orang bodoh setelah marah? Dia hanya ingin menculik Huaqi yang sudah lama diincarnya. Meskipun Huaqi adalah seorang beasman cacat di depannya, dia tetap tampan, dan merupakan keturunan rubah ekor 9 yang langka. Selain itu, sebelum terluka, dia adalah seorang pembau binatang, yang merupakan eksistensi yang kuat di seluruh klan binatang. Memikirkan hal ini Lu Rongrong berbalik dan tersenyum puas. Untung kau tahu diri dan tidak menyentuhnya, sekarang biarkan Huaqi ikut denganku. Buat aku senang. Aku takut Lu Jiu akan kembali dan aku tidak membantumu berbicara. Apa yang kau katakan? Apa kau belum bangun? Bermimpi di siang bolong? Xiong Zenzhen mencibir dengan ekspresi bodoh. Mendengar ini Lu Rongrong langsung marah. Menunjuk Xiong Zenzhen dan memarahi, "Kaulah yang mengatakan akan memberikan Huaqi kepadaku sebagai penghangat tempat tidur. Sekarang kau ingin menariknya kembali. Jangan lupa, kau telah bersumpah di depan Dewa Binatang, dan menandatangani surat perjanjian." Mendengar masalah surat perjanjian ini, Xiong Zenzhen dipenuhi keraguan. Pemilik asli telah bersumpah di depan Dewa Binatang. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya saja dia tidak tahu seperti apa surat perjanjian itu. Jika pemilik asli benar-benar menandatanganinya, itu akan sedikit merepotkan. Haruskah dia menolak dengan curang? Saat pikiran Xiong Zenzhen sedang kacau, suara Huaqi terdengar dari belakang, "Kau memberikanku kepada orang lain sebagai budak binatang." Dan menandatangani surat perjanjian, Huaqi yang biasanya baik hati,
Saat ini suaranya memiliki nada dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama ini, dia selalu mengira Xiong Zhenzhen telah menjadi lebih baik, dia tidak menyangka dia masih seburuk itu. Melihat wajah Huaqi yang pucat, bahkan Moran di sampingnya pun menunjukkan ekspresi kecewa, meskipun mereka bergaul cukup harmonis selama ini. Aku tidak pernah menandatanganinya, aku bahkan tidak tahu seperti apa surat perjanjian itu. Xiong Zhenzhen dengan tegas menyangkal. Lelucon, dia tidak akan mengakui hal semacam ini, toh dia tidak pernah menandatangani surat perjanjian apapun. Berpikir begitu, Xiong Zhenzhen menegakkan punggungnya, dan menatap Lu Rongrong dengan tenang. Karena kau bilang aku sudah menandatangani surat perjanjian. Kalau begitu keluarkan surat perjanjian itu biar aku lihat, Lu Rongrong berkata dengan percaya diri. Baiklah. Surat perjanjian ada di rumahku. Kalian ikut aku pulang, aku akan mengeluarkannya untuk kalian lihat. Tidak bisa. Jika kita sampai di wilayahmu, apakah kita masih punya pilihan? Jika kamu benar-benar ingin membuktikan, bawalah surat perjanjian itu ke rumahku dan temui aku. Setelah selesai bicara, Xiong Zhenzhen tidak menunggu reaksi Lu Rongrong. Xiong Zhenzhen segera menarik Huaqi dan bergegas pulang. Moran di sampingnya melihat itu dan buru-buru berusaha mengikuti. Sementara Lu Rongrong yang tertinggal di tempat. Dengan marah berteriak dengan suara keras, baiklah, aku akan pulang sekarang untuk mengambil surat perjanjian itu. Saat itu, lihat bagaimana kamu akan mengelak. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan marah. Setelah Xiong Zhenzhen membawa Huaqi dan Moran pulang. Tidak ada satupun dari mereka bertiga yang berbicara. Suasana menjadi sunyi dan menakutkan. Moran tidak bisa berbicara. Tetapi dia benar-benar merasa tidak adil untuk Huaqi. Huaqi merasa sangat marah. Jelas sekali Xiong Zhenzhen tadi merasa bersalah. Jika dia benar-benar diberikan kepada Lu Rongrong sebagai selir, dia tidak keberatan menjadi gelandangan yang kejam. Di sisi lain, Xiong Zhenzhen masih belum tahu bahwa Huaqi milik Wen Moya sudah berada di ambang kegelapan. Dia hanya berpikir jika Lu Rongrong benar-benar membawa surat perjanjian itu, dia akan mengelak dan tidak mengakuinya. Bagaimanapun, tidak banyak orc di suku yang bisa membaca. Tidak lama kemudian, Lu Rongrong dengan marah datang membawa surat perjanjian itu. Dia juga membawa 3 anak buah. Xiong Zhenzhen merasa sedikit bersalah melihat surat perjanjian itu, tetapi dia masih berpura-pura tenang dan mengambilnya untuk melihat. Lu Rongrong mendengus dingin di samping. Ini adalah anak buah pertama saya. Dia belajar menulis selama 10 tahun dari gurunya. Apakah kamu bisa membacanya? Melihat tulisan di potongan bambu, Xiong Zhenzhen pertama-tama terkejut. Karena tulisan di atas adalah aksara Han. Setelah melihat isinya dengan saksama, dia tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Mendengar Xiong Zhenzhen tertawa, Lu Rongrong mengerutkan kening, sangat tidak senang. Aku akan membacakan isi di atas ini untukmu, kamu juga akan tertawa. Sambil berkata, Xiong Zhenzhen berdeham. Xiong Qingqing memberikan Huazhou kepada Lu Rongrong. Tertanda Xiong Qingqing. Boleh tanya, siapa Xiong Qingqing? Siapa pula Huazhou? Omong kosong apa yang kamu katakan? Lu Rongrong merebut potongan bambu itu. Di atas ini jelas tertulis Xiong Zhenzhen memberikan Huaqi kepada Lu Rongrong. Sambil berkata, dia menunjuk setiap kata dengan jarinya satu persatu. Kamu tidak bisa membaca, jadi kamu bicara omong kosong di sini. Aku lihat kamu hanya ingin mengelak dan tidak mau memberikan Huaqi kepadaku. Saat ini, Xiong Zhenzhen benar-benar merasa sangat santai. Dan seketika merasa percaya diri. Dia hanya mendengus dingin, di atas ini hanya ada tanda tangan dan sidik jari satu pihak. Bahkan tidak ada saksi. Bagaimana bisa berlaku? Tatapan Lu Rongrong tiba-tiba menjadi ganas. Bagus kamu Xiong Zhenzhen. Aku sudah tahu, kamu hanya ingin mengelak dan tidak mau memberikan. Hari ini aku akan membawa orang pergi. Berani kamu menghalangi? Sambil berkata, seiring dengan ucapan Lu Rongrong. Aura dari 3 orc di belakangnya juga berubah. Merasakan aura ganas yang terpancar dari pihak lawan, Moran tiba-tiba maju menghalangi Xiong Zhenzhen. Ekspresi Huaqi juga menjadi serius. Xiong Zhenzhen, kemarilah. Nada bicaranya seperti perintah. Merasakan aura kuat Huaqi, Xiong Zhenzhen buru-buru berlari ke belakang Huaqi, mengeluarkan tongkat listrik dari ruangnya dan menyembunyikannya di belakang punggungnya. Jika pasangan Lu Rongrong berani menyerangnya, dia akan membiarkan mereka merasakan sengatan listrik, namun dia masih berharap untuk tidak sampai berkelahi. Bagaimanapun, bagaimana mungkin dia, yang lemah dan sakit-sakitan ini, bisa melawan 3 pria kekar di belakang Lu Rongrong? Lu Rongrong, apakah kamu akan merebut orang secara paksa? Bahkan jika kamu merebutnya, itu tidak akan berguna, selama aku tidak secara sukarela melepaskan status pasangan darurat. Kau hanya akan membuang-buang tenaga, ucap Xiong Zhenzhen dengan nada tegas. Mendengar itu, Lu Rongrong. Matanya memancarkan sedikit kekejaman, kalau begitu, aku akan mengebiri MU terlebih dahulu, lalu memotong kedua tanganmu. Aku ingin melihat, apakah saat itu, kamu masih bisa bersikeras untuk tidak melepaskan status pasangan darurat, Lu Rongrong, karena kita berdua tidak terima. Dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Mengapa kita tidak memanggil ketua kelompok untuk menilai kita berdua? Mendengar usulan ini,
Lu Rongrong berpikir sejenak lalu mengangguk setuju. Baiklah, Aki. Pergilah undang ketua kelompok untuk memberikan penilaian. Setelah mendengar itu, pria bernama Aki itu berubah menjadi serigala dan berlari pergi. Lu Rongrong tampak yakin dengan surat perjanjian di tangannya. Bagaimanapun juga, surat perjanjian hanya populer di beberapa kota binatang besar. Bahkan jika ketua kelompok datang, dia tidak akan bisa membedakan apakah surat perjanjian ini ditulis dengan benar atau tidak. Seluruh orang di suku tahu bahwa suami pertama di keluarganya mengenal banyak kata. Kata-katanya lebih dapat dipercaya daripada Xiong Zhenzhen yang dibenci semua orang. Ditambah lagi, kakek tetua juga akan membantu. Tak lama kemudian, Aki datang membawa ketua kelompok dan banyak orang. Di antara mereka ada beberapa wajah asing. Datang di depan kedua orang itu. Ketua kelompok melihat Lu Rongrong dan Xiong Zhenzhen. Apa yang kalian ributkan? Lu Rongrong segera menyerahkan surat perjanjian kepada ketua kelompok dan menceritakan seluruh kejadian. Ketua kelompok menerima surat perjanjian itu dengan kerutan di dahi. Melihatnya sekilas, lalu menyerahkan potongan bambu itu kepada pria muda berjenis kelamin beruang di sampingnya. Dengan hormat berkata, "Tolong bantu saya melihatnya, Tuan Sinhe." Pria muda berjenis kelamin beruang bernama Sinhe ini, memancarkan aura kuat yang tidak bisa diabaikan. Setelah melihat kata-kata di atas, dia mendongak dan menatap Xiong Zhenzhen. "Bagaimana kamu tahu bahwa kata-kata di surat perjanjian ini salah? Sebagian besar betina yang tumbuh di suku kecil seperti ini. Kebanyakan dari mereka tidak pernah keluar dari suku, tidak memiliki kesempatan untuk belajar membaca. Bagaimana mereka bisa tahu cara menulis surat perjanjian yang benar?" Xiong Zhenzhen malah menatap langsung ke matanya. Matanya tidak gentar. "Aku bisa membaca, dan aku juga pernah melihat surat perjanjian yang sebenarnya." "Omong kosong, kamu bahkan belum pernah keluar dari suku. Di mana kamu belajar membaca?" Lu Rongrong segera keluar untuk membantah. "Aku belum pernah keluar dari suku. Apakah tidak ada orang luar yang pernah masuk ke suku kita? Beberapa tahun lalu, ada seorang bijak yang pernah datang ke suku kita. Dia mengajariku pinyin, dan juga memberiku 2 kamus." Xiong Zhenzhen berbicara omong kosong dengan sungguh-sungguh. Beberapa tahun lalu, memang ada seorang bijak yang datang ke suku mereka. Dia pergi setelah beberapa hari. Hanya saja orang bijak tua itu sangat arogan. Tidak seperti orang yang bersedia mengajar. Orang itu hanya tinggal di sini selama 10 hari lebih. Dengan kebodohanmu, berapa banyak kata yang bisa kamu pelajari? Aku yakin kamu hanya ingin mengingkari perjanjian. Lu Rongrong berteriak dengan marah. Orang-orang yang mendengar itu juga merasa kata-kata Lu Rongrong masuk akal. Semua orang tahu orang seperti apa Xiong Zhenzhen itu. Pemalas, bodoh, dan jahat. Dia bisa saja melakukan hal-hal seperti berbohong dan mengingkari janjinya. Bahkan wajah kedua suami Xiong Zhenzhen menjadi tegang. Mereka merasa malu dan khawatir dia akan berbicara omong kosong dan menimbulkan masalah. Reaksi Xin He sangat berbeda dari yang lain. Begitu dia mendengar Xiong Zhenzhen mengatakan bahwa dia tahu pinyin dan memiliki kamus, tatapannya menjadi cerah. Dia juga pernah belajar aksara Han. Dia tahu bahwa langkah pertama aksara Han adalah pinyin. "Apakah kamu benar-benar punya kamus?" "Tentu saja." Xiong Zhenzhen mengangguk. Sebenarnya, sampai di sini dia baru menyadari bahwa memiliki kamus di sini adalah hal yang luar biasa. Tetapi sekarang, bahkan jika dia ingin bersikap rendah hati, sudah terlambat. "Apakah itu lengkap?" Xin He bertanya dengan mendesak. Bahkan sebelum Xiong Zhenzhen menjawab, Lu Rongrong tiba-tiba menyela, "Tuan Xin He, jangan dengarkan omong kosongnya. Xiong Zhenzhen ini terkenal jahat di suku kita. Dia hanya menyukaimu dan ingin menggunakan metode ini untuk menarik perhatianmu." Setelah selesai berbicara, dia melotot pada Xiong Zhenzhen. Xiong Zhenzhen tidak marah dan menyeringai, "Apa yang kamu katakan masuk akal. Tetapi lebih baik melihat dengan mata kepala sendiri daripada mendengar dengan telinga. Maka saya akan mengeluarkan kamus dan membiarkan semua orang melihatnya. Kebetulan juga membiarkan Tuan Xin He ini membantu saya membedakan keasliannya." Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang mulai bertanya-tanya. Mungkinkah Xiong Zhenzhen benar-benar memiliki kamus itu? Xin He dengan senang hati setuju. Ini juga sesuai dengan keinginannya. Xiong Zhenzhen berbalik dan kembali ke gua. Sebenarnya, dia mengeluarkan kamus dari ruangnya. Ini adalah kamus yang dia ambil dari dunia asalnya, dan berjalan ke depan Xin He. Dia dengan santai menyerahkan buku itu kepada Xin He. Xin He terkejut dengan tindakan kasar Xiong Zhenzhen. "Ini adalah kamus. Tidak bisakah kamu lebih berhati-hati?" Kemudian Xin He dengan hati-hati membalik halaman demi halaman. Setelah membalik beberapa halaman, hatinya bergejolak seperti ombak yang mengamuk. Ini benar-benar kamus yang asli, bahkan lengkap tanpa halaman yang hilang. Saat ini, yang beredar di kota-kota Shou adalah salinan dari bambu atau slip bambu yang disalin dengan tanaman merambat di kota Hanlin Shou. Isinya juga tidak lengkap. Dia pernah melihat kamus di tangan penguasa kota Hanlin Shou. Kamus ini, selain ukurannya yang berbeda, isinya persis sama. Xin He menatap Xiong Zhenzhen dengan tatapan rumit. Benda yang begitu berharga. Dia berani dengan santai memberikannya kepada orang asing. Apakah dia tidak takut dia akan merampas kamusnya? Melihat Xiong Zhenzhen benar-benar membawa buku itu keluar. Ini benar.
Begitu kata-kata Xin He keluar, semua orang menjadi gempar. Tatapan mereka pada Xiong Zenzhen berubah, menjadi aneh. Mungkin karena di hati semua orang. Karakter seperti Xiong Zenzhen tidak layak memiliki benda yang begitu bagus. Dibandingkan dengan ketidakseimbangan di hati semua orang. Lu Rongrong lebih marah. Jadi, ini juga berarti kata-kata di buku itu benar-benar salah tulis? Xin mengangguk. Lu Rongrong sama sekali tidak menyangka bahwa Xiong Zenzhen, yang biasanya dipermainkannya, suatu hari akan berbalik mempermainkannya. Dasar kau Xiong Zenzhen, berani sekali kau mempermainkanku. Lihat saja nanti akan kuhajar kau. Sambil berkata, dia mengepalkan kedua tangannya dan menyerang Xiong Zenzhen. Perhatian semua orang tertuju pada kamus. Sehingga kemarahan tiba-tiba Lu Rongrong membuat semua orang tidak sempat bereaksi. Terlihat dia hampir mengenai wajah Xiong Zenzhen. Namun, Xiong Zenzhen juga tidak sia-sia menghabiskan beberapa tahun di akhir zaman. Dia mengangkat tangannya untuk menangkis serangan itu, lalu menampar Lu Rongrong. Terdengar suara tamparan yang nyaring. Bekas telapak tangan dengan cepat muncul di wajah Lu Rongrong. Dia tidak percaya dan memegangi pipinya. Dia menatap Xiong Zenzhen dengan mata terbelalak. Orang-orang di sekitarnya juga terpana. Tidak ada yang menyangka Xiong Zenzhen yang lemah berani memukul orang. Xiong Zenzhen, beraninya kau memukul Xiong Rong? Kenapa? Tangkap dia dan balas dengan 100 tamparan. 3 anak buah Lu Rongrong yang bertubuh besar dan kekar langsung memerah mata dan berteriak agar Xiong Zenzhen merasakan akibatnya. Jantung Xiong Zenzhen hampir copot karena ketakutan. Dia harus berpura-pura tenang di wajahnya, tidak boleh menunjukkan kelemahan dan meningkatkan momentum lawan. Bagaimanapun, di depan begitu banyak orang, hati Xiong Zenzhen tiba-tiba menghangat. Akhirnya, dia tidak berjuang sendirian. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka bersedia berdiri di depannya untuk melindunginya. Moran tidak bisa berbicara. Tetapi matanya memberitahu orang-orang itu, jika ingin menyakitinya, kecuali melewati dirinya. Meskipun dia hanya seorang Erwen Shou, sebutan untuk laki-laki yang kurang mampu. Melihat perkelahian akan segera terjadi, ketua kelompok mengerutkan kening dan mengetukkan tangannya ke tanah. Apa-apaan ini? Masih mau menaati aturan atau tidak? Apa kalian tidak ingin tinggal di suku ini lagi? Setelah ketua kelompok berbicara, anak buah Lu Rongrong tidak berani lagi berteriak. Mereka serempak menatap tuan mereka. Lu Rongrong menurunkan tangannya dari wajahnya dan berjalan ke depan ketua kelompok. Yang melanggar aturan adalah Xiong Zenzhen. Dia membuat surat perjanjian palsu untuk mempermainkanku. Itu tidak masalah. Tapi dia bersumpah di depan Shoufu, Dewa Pelindung, jika tidak memenuhi janji berarti tidak menghormati Shoufu. Lu Rongrong merasa sangat dirugikan. Xiong Zenzhen juga ingin dituduh tidak menghormati Shoufu, lalu menatap Lu Rongrong dengan tatapan dingin. Kenapa aku bersumpah seperti itu? Apa kau lupa? Karena kau tidak bersedia menjodohkanku dengan Lu Jiu, dan tidak pernah memenuhi janjimu. Maka transaksi kita dianggap batal. Aku juga tidak bisa dianggap menipu Shoufu. Lu Rongrong membuka mulutnya. Sepertinya masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya belum keluar, ketua kelompok dengan tanpa ampun memotongnya. Terlihat ketua kelompok memasang wajah serius, dengan sorot mata yang menunjukkan sedikit wibawa. Dia menatap langsung ke Lu Rongrong. Sudahlah Rongrong. Apa kau benar-benar ingin menjodohkan Xiong Zenzhen dan Lu Jiu? Mendengar kata-kata ini, Lu Rongrong hampir tanpa berpikir panjang menjawab, tentu saja tidak mau. Xiong Zenzhen tidak pantas untuk Jiu. Tepat saat dia selesai berbicara, semua orang di sekitarnya menatapnya dengan tatapan aneh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia baru saja berbicara karena dorongan hati. Pada saat ini, suara ketua kelompok terdengar lagi. Karena itu, mari kita hentikan sampai di sini. Tidak ada yang diizinkan untuk menyebutkannya lagi. Setiap orang yang hadir tahu betul bahwa kata-kata ketua kelompok ini jelas memihak Lu Rongrong. Lalu ketua kelompok berbalik lagi. Dan tersenyum pada Xin He, Tuan Xin He, maaf membuat Anda tertawa. Mari kita kembali dan melanjutkan membahas topik tadi. Saya masih memiliki banyak ide yang ingin saya bagikan dan diskusikan dengan Anda. Sambil berkata, dia memberi isyarat mengundang. Memimpin Xin He untuk berjalan ke dalam. Kamu kembali duluan, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan pada Nona Xiong Zenzhen ini. Sambil berkata, tanpa menunggu jawaban ketua kelompok, dia langsung berjalan di depan Xiong Zenzhen. Dia mengobrol sepanjang malam. Pada saat ini, Xin He dengan gemetar menyerahkan kamus. Ini adalah satu-satunya kamus lengkap Shouxi. Anda harus menyimpannya dengan baik. Xiong Zenzhen mengambil kamus itu dan tangannya berhenti. Tiba-tiba dia merasa sedikit panas. Awalnya, dia hanya ingin melindungi Huaqi. Tidak banyak berpikir, benda yang begitu berharga muncul di sini, pasti akan membuat orang yang berniat jahat menginginkannya. Xiong Zenzhen benar-benar khawatir tentang masalah yang akan dia hadapi, lalu dia mendengar Xin He menunjuk ke dinding yang dibangun dengan hasutan. Cik-Xing kecilmu juga bisa membangun rumah? Benar-benar tidak sederhana. Mendengar ini, Xiong Zenzhen dengan cepat menyangkal, mana mungkin aku bisa membangun rumah. Ini semua yang dilakukan oleh pasanganku, Moran. Ketika dia melihat karakter Han di surat perjanjian,
Xiong Zhenzhen memikirkan sebuah kemungkinan. Dia mungkin bukan satu-satunya yang menyeberangi dunia ini. Dikatakan bahwa 50 tahun yang lalu, Chen 11 dari suku Kongkue jatuh ke air. Setelah bangun, temperamennya berubah drastis. Menciptakan banyak hal, karakter Han, bertani, DLL. Dalam waktu singkat 5 tahun, suku Kongkue yang lemah menjadi kota Dashou. Yaitu kota Hanlinshou saat ini, tetapi ini juga menyebabkan perebutan dari berbagai suku besar, dan akhirnya meninggal dalam perang perebutan itu. Awal dari kata suci Chen 11 terlalu mirip dengan dirinya, tetapi dia benar-benar tidak menginginkan akhir seperti itu, jadi Moran yang tidak bisa berbicara adalah pilihan terbaik. Untungnya, Xing He tidak terlalu tertarik pada rumah itu, tetapi terobsesi dengan kamus itu. Xiong Zhenzhen, bisakah aku meminjam kamusmu untuk dipelajari? Sepertinya takut Xiong Zhenzhen tidak setuju, dia menambahkan, aku tidak akan membawanya pergi, aku akan melihatnya di sini sebentar. Yang terbaik adalah dia bisa menyalinnya. Tetapi Xing He merasa bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu Xiong Zhenzhen. Mengajukan permintaan seperti itu agak berlebihan. Jika kamu suka, berikan saja padamu. Sambil berkata, Xiong Zhenzhen tidak sabar untuk menyerahkan kentang panas ini ke tangan Xing He. Xing He tertegun memegang kamus itu. Benda yang begitu berharga. Cixing kecil ini benar-benar mengatakan untuk memberikannya begitu saja. Mungkinkah dia ingin menjalin kontrak dengannya? Tetapi sebagai Raja Harimau Putih berikutnya, Xiong Zhenzhen sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai istri masa depannya, jadi dia dengan cepat mengembalikan buku itu kepada Xiong Zhenzhen. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa, saya ada urusan. Besok saya datang lagi mencari kamu. Selesai bicara, dia buru-buru pergi. Xiong Zhenzhen tidak tahu, karena sebuah kamus membuat hati Xing He memainkan drama besar untuk waktu yang lama. Perlu diketahui, di ruangnya ada lebih dari 60 kamus yang sama persis. Melihat Xing He melarikan diri dengan panik, Xiong Zhenzhen mencibir. Kenapa dia pergi? Mungkinkah dia juga ketakutan? Sepertinya kamus ini benar-benar duri dalam daging, harus segera disingkirkan. Kenapa? Dia tidak menerima barangmu. Jadi kamu kecewa? Baru bertemu sudah memberikan barang berharga seperti itu. Kamu benar-benar dermawan. Huaqi tidak bisa melihat, tapi semua yang terjadi tadi dia dengar. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan Xing He, menganggap Xiong Zhenzhen memberi kamus pada Xing He karena naksir padanya. Mendengar ucapan Huaqi yang terdengar sinis, Xiong Zhenzhen mengira dia masih marah karena kejadian tadi. Dia sibuk menggandeng tangan Huaqi dengan sadar. Tenang saja, kamu akan selalu menjadi jimat pertamaku. Poin ini tidak akan pernah berubah. Maksud Xiong Zhenzhen adalah dia tidak akan memberikannya kepada orang lain. Tetapi yang didengar Huaqi adalah, dia ingin mencari pasangan. Terserah kamu. Huaqi berbalik dan masuk ke dalam gua. Melihat punggungnya yang tampak kesepian, Xiong Zhenzhen merasa iba. Dia tahu. Binatang Qi yang kuat tiba-tiba menjadi orang yang tidak bisa melakukan apapun. Perbedaan di hati sangat sulit untuk diatasi. Moran menunjuk ke kamus di tangannya, lalu menunjuk ke arah Xing He pergi, mencoret-coret sesuatu yang tidak jelas. Maksudnya adalah, kamu tiba-tiba memberi Xing He barang berharga seperti kamus, itu terlalu tiba-tiba. Xing He tidak akan menerimanya, kamu harus pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru. Ternyata, bahkan Moran pun mengira Xiong Zhenzhen naksir pada Xing He. Namun, saran tulus Moran, Xiong Zhenzhen justru mengartikannya. Maksudmu aku tidak seharusnya memberikan kamus itu kepada orang lain, seharusnya menyimpannya sendiri? Mungkinkah kamu juga menyukai ini? Kamu juga bisa membaca? Moran buru-buru menggelengkan kepala dan melambaikan tangan, bukan itu maksudku. Xiong Zhenzhen mengartikannya lagi, kamu tidak bisa membaca? Tidak masalah, aku akan mengajarimu. Moran marah dan langsung berbalik pergi, tidak mempedulikannya dan bekerja. Melihat Moran mulai terengah-engah, Xiong Zhenzhen sangat tersentuh. Demi rumahnya, Moran terlalu bersemangat. Kamu kerja dulu, aku akan membuatkan sesuatu yang enak untukmu dan Huaqi. Nanti malam aku ajari kamu membaca. Malamnya Xiong Zhenzhen kembali ke kamar, menemukan tempat tidur batu ditutupi dengan kulit binatang yang tebal. Hanya saja, yang setiap pagi sudah dicuci bersih. Pemanas ranjangnya yang besar dan putih hilang. Sepertinya malam ini dia harus tidur sendiri saja. Dia berbaring di tempat tidur, memikirkan kejadian hari ini. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Xiong Zhenzhen mengangkat kepalanya untuk melihat siapa yang masuk, tiba-tiba napasnya tercekat. Cahaya bulan menyinari tubuh telanjang Huaqi, membuat pipi Xiong Zhenzhen memerah. Maafkan aku, Huaqi. Dulu aku terlalu bodoh. Aku berjanji tidak akan meninggalkanmu dan Moran lagi. Aku tidak marah. Kamu tidak perlu minta maaf. Huaqi melihat perubahan pada diri Xiong Zhenzhen selama beberapa hari ini. Dia juga bisa melihat bahwa hari ini Xiong Zhenzhen benar-benar ingin tinggal. Lagi pula, dia hanyalah orang cacat seperti ini. Tidak bisa melakukan apapun untuk Tuan Ketujuh. Apa haknya untuk marah padanya? Benarkah kamu tidak marah padaku? Xiong Zhenzhen membelai wajah feminin Huaqi. Jari-jarinya dengan lembut menyusuri dagunya, perlahan berhenti di bekas luka di pinggangnya. Huaqi,
yang merasa kesal karena godaannya, tiba-tiba meraih tangan kecilnya yang nakal. Dengan sekali gerakan, dia menekannya di bawahnya. Dia menciumnya tanpa menahan diri lagi. Xiong Zenzhen menyesal telah menggodanya. Huaki terlihat lembut dan lemah. Mengapa staminanya begitu bagus? Entah berapa lama mereka bercumbu. Yang jelas, ketika dia bangun, hari sudah siang. Xiong Zenzhen perlahan keluar dari kamar. Moran tidak ada di sana. Hanya Huaki yang duduk di tepi pintu gua. Mendengar suara itu, Huaki sedikit menoleh. Kamu sudah bangun? Lapar tidak? Moran meninggalkan makanan untukmu di dalam panci. Melihat wajah iblis Huaki ini, Xiong Zenzhen tiba-tiba ingin menggodanya. Jadi dia berjalan ke sisi Huaki, membungkuk dan berbisik di telinganya. Tidak lapar. Tadi malam aku sudah makan banyak. Mendengar itu, telinga Huaki langsung memerah. Dia tidak menyangka wanita ini begitu berani. Ah, kenapa telingamu merah? Sambil berkata, Xiong Zenzhen mengulurkan tangan untuk menyentuh telinganya. Huaki meletakkan keranjang yang setengah jadi, meraih pergelangan tangan Xiong Zenzhen dan menariknya ke bawah. Dia terkekeh pelan. Kamu yakin ingin melakukan ini di depan orang-orang di luar? Mendengar itu, Xiong Zenzhen mengangkat kepalanya untuk melihat keluar gua. Dia melihat selusin anggota suku, laki-laki dan perempuan, berdiri di sana menatap mereka dengan tatapan kosong. Sekarang giliran Xiong Zenzhen yang wajahnya memerah. Dia berdeham 2 kali untuk menutupi rasa malunya. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka semua datang untuk belajar aksara Han darimu. Aku bilang kamu sedang tidur, jadi mereka berdiri di sana menunggumu. Nada bicara Huaki terdengar memanjakan. Pada saat ini, seorang wanita dari suku yang berbicara terlebih dahulu. Xiong Zenzhen, akhirnya kamu bangun. Kami sudah menunggumu di sini sepanjang pagi. Mendengar kata-kata tidak ramah wanita dari suku yang ini, Xiong Zenzhen langsung merasa tidak senang. Dia membalas tanpa basa-basi, kamu tidak harus menunggu. Bukan aku yang menyuruhmu datang. Xiong Zenzhen, bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu? Kamu masih saja tidak masuk akal seperti dulu. Cixing dari suku yang segera membalas. Xiong Zenzhen juga tidak membiarkannya. Di mana aku tidak masuk akal? Aku memang tidak mengundangmu. Aku bahkan tidak tahu kenapa kamu datang. Aku justru ingin bertanya padamu, apa yang kamu lakukan di rumahku? Jangan-jangan kamu hanya ingin datang untuk memarahiku karena tidak masuk akal? Cixing dari suku yang sangat marah diperlakukan seperti itu oleh Xiong Zenzhen. Baru saja ingin membalas beberapa kalimat, dia sudah diperingatkan oleh lelaki tua di sampingnya, menyuruhnya untuk tidak bicara lagi. Meminta bantuan orang, bagaimana bisa berbicara seperti itu? Wajah lelaki tua yang menoleh. Memancarkan senyum ramah. Zenzhen, jangan hiraukan dia. Mulutnya memang seperti itu, tidak bisa berbicara dengan baik. Xiong Zenzhen tahu ingin bertahan hidup di suku ini. Tidak perlu membuat hubungan terlalu tegang. Aku tidak akan memasukkannya ke hati. Kakek yang tidak perlu khawatir. Xiong Zenzhen tersenyum tulus. Suasana yang tadinya agak canggung, seketika melembut karena sikap Xiong Zenzhen. Semua orang juga tidak menyangka, Xiong Zenzhen yang biasanya kasar, memiliki sisi ramah seperti ini. Begini, semua orang mendengar kamu bisa membaca, jadi mereka ingin anak-anak kecil di rumah belajar darimu. Ini sedikit tanda terima kasih dari keluarga kami. Kakek yang berkata sambil menyerahkan sekeranjang buah merah kepada Xiong Zenzhen. Tidak perlu, tidak perlu. Jika keluarga kalian ada anak yang ingin belajar membaca denganku, suruh saja mereka langsung mencariku. Tidak perlu memberiku hadiah. Xiong Zenzhen terus melambaikan tangan. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu mengajar dengan cuma-cuma? Terimalah dulu buah-buahan ini. Kalau beberapa hari lagi kami kembali dari berburu, aku akan mengirimimu daging. Sambil berkata begitu, kakek yang bersikeras memberikan buah-buahan itu. Orang lain melihat Xiong Zenzhen setuju, juga berbondong-bondong maju. Aku membawakanmu seekor ayam hutan. Aku membawakanmu seekor kelinci. Aku membawakanmu sayuran liar. Aku membawakanmu sepotong kain. Semuanya terlihat takut dia tidak menerimanya. Langsung memasukkan barang-barang yang dibawa ke dalam gua Xiong Zenzhen. Setelah memastikan besok bisa datang untuk belajar, barulah mereka pergi. Xiong Zenzhen melihat barang-barang yang berserakan di lantai dan merasa terharu. Ini pertama kalinya dia merasakan kehangatan dari banyak orang. Tepat pada saat itu, tamu datang lagi ke rumahnya. Xin He dan 3 orang suku yang asing. Melihat Xiong Zenzhen tertegun memandangi makanan yang berserakan di lantai, hingga mendengar seseorang memanggilnya, Xiong Zenzhen baru menoleh dan melihat sumbernya adalah Xin He. Ternyata kamu. Ada apa mencariku? Xin He berbicara dengan sangat langsung. Aku punya sesuatu yang ingin ku minta darimu. Sambil berkata begitu, dia mengeluarkan sebuah kantong. Ini adalah kantong ruang. Di dalamnya ada 2 ekor babi hutan dan 300 batu platinum. Aku ingin menggunakan ini sebagai imbalan untuk menyalin kamusmu. Apakah boleh? Xiong Zenzhen mengambil kantong dimensi dan mengaduknya. Dia mendengar bahwa sebuah kantong dimensi membutuhkan banyak batu platinum. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa dengan membuka kamus, dia bisa mendapatkan kantong seperti itu. Karena kamu sangat menyukai kamus ini. Lebih baik tambahkan 30.000 batu platinum lagi.
Aku akan menjualnya padamu. Bahkan sebelum Xin He menjawab, para orc di sampingnya langsung melebarkan mata karena terkejut. Hanya 30.000 batu platinum, Xiong Zhenzhen mengaduknya. Sial, apakah terlalu sedikit? Tapi dengan karakternya, dia malu untuk menarik kembali kata-katanya. Xiong Zhenzhen dengan paksa tersenyum dan mengangguk sedikit. Xin He menatap Xiong Zhenzhen dengan tatapan kompleks. Apakah Xiong Zhenzhen takut dia tidak akan menerima kamus itu jika dia memberikannya langsung? Jadi dia menjual kamus itu kepadanya dengan harga yang begitu rendah? Kemudian, setelah Xin He memberikan 30.000 batu platinum lagi, Xiong Zhenzhen dengan senang hati memberikan kamus itu kepada mereka. Mendengar suara langkah kaki mereka bertiga berangsur-angsur menghilang, Huaqi kemudian berkata, "Kamu begitu saja memberikan barang itu padanya? Dia akan segera pergi dari sini." Kata-kata Huaqi membuat Xiong Zhenzhen bingung. "Pergi ya pergi saja. Apa hubungannya denganku?" Huaqi sedikit bingung. "Kemarin kamu masih ingin memberikan kamus itu padanya. Dia tidak menerimanya. Hari ini kamu menjual kamus itu kepadanya dengan harga murah. Bukankah kamu ingin menjalin hubungan dengannya?" "Tentu saja tidak. Aku hanya merasa kamus itu seperti kentang panas." Perubahan Xiong Zhenzhen terlalu besar. Jika bukan karena ikatan antar pasangan, dia akan mengira dia palsu. Tiba-tiba, Xiong Zhenzhen sepertinya memikirkan sesuatu. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Xin He memiliki kekuatan tempur 6 garis. Jika aku menjalin hubungan dengannya, kekuatan keluarga kita akan menjadi lebih kuat. Aduh, kenapa kamu tidak mengingatkanku lebih awal? Kenapa aku menjual kamus itu? Biarkan dia menyalin setiap hari. Siapa tahu aku benar-benar bisa mendapatkannya. Semakin Xiong Zhenzhen berbicara, semakin dia merasa kesal. Di jalan, beberapa orc di sekitar Xin He mulai berdiskusi. Apakah menurutmu Xiong Zhenzhen tidak tahu nilai kamus itu? Kalau tidak, mengapa dia hanya meminta sedikit batu kristal? Xiong Zhenzhen terlihat sangat pintar. Dia tidak mungkin tidak tahu nilai kamus itu. Aku merasa dia mungkin punya maksud lain. Maksud apa? Orc itu mengangkat alisnya ke arah Xin He di depannya. Dua orc lainnya tiba-tiba mengerti. Diikuti dengan suara, "Oh," yang dalam dan panjang. Mendengar suara ejekan dari ketiga orang di belakang, Xin He memasang wajah dingin. Diam. Akhirnya menyadari bahwa Xin He tidak senang, mereka bertiga segera menutup mulut dan berhenti berbicara. Keuntungan yang didapat ini membuat Xin He merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Mengetahui niat Xiong Zhenzhen terhadapnya, dia masih dengan tidak tahu malu menerima kebaikan ini. Ini terlalu tidak adil bagi Xiong Zhenzhen. Hanya saja batu kristal yang dia miliki tidak cukup. Dia hanya bisa mencari kesempatan untuk menebus kekurangan ini di kemudian hari. Agar tidak memberikan fantasi yang tidak realistis kepada Xiong Zhenzhen, Xin He segera membawa teman-temannya meninggalkan suku. Sementara itu, Xiong Zhenzhen tidak menyadari apapun dan sedang menulis huruf di atas batu dengan arang. "Hari ini kita akan belajar huruf. Ikuti aku membaca cinta satu orang." Di depan duduk 60 atau 70 berbulu, akar yang merah dan rapi bersuara tunggal. Seringkali membuatnya teringat akan masa sekolahnya. Diajarkan beberapa kali dengan sederhana, lalu semua orang disuruh kembali berlatih sendiri. Moran diam-diam berjalan mendekat, mengambil kulit binatang yang basah dan menghapus tulisan di batu. Sejak Xiong Zhenzhen mulai mengajar, makanan di rumah tidak pernah putus. Dengan begitu, Moran memiliki banyak waktu luang dan juga ikut belajar mengeja bersama yang lain. Dia sangat suka dan belajar dengan sangat serius, seolah-olah setelah panggung kehidupan. Terdengar raungan marah seorang pria, si buta minggir. Mendengar itu, Xiong Zhenzhen dan Moran segera berlari ke arah timur. Terlihat di pintu gua seorang orc beruang yang tinggi dan perkasa, dengan kekuatan dahsyat menyerang Huaqi dengan ganas. Namun, meskipun orc ini mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Huaqi karena dia tidak bisa melihat penghalang hijau di sekelilingnya. Dan orc beruang yang menyerang Huaqi itu adalah Yun Wei, suami tumbuhan Xiong Zhenzhen. Dan Huaqi saat ini jelas ingin menjebak Yun Wei. Tidak membiarkannya pergi. Ketika Yun Wei melihat dia tidak bisa keluar, dia berencana untuk menambahkan lebih banyak kekuatan. Terdengar teriakan keras, "Berhenti!" Xiong Zhenzhen melihat dengan jelas orang yang menyerang Huaqi. Ternyata itu adalah Zuoshi, suaminya yang belum menikah dengannya. Dia terkejut, "Kamu sudah bangun?" "Apa yang terjadi?" Melihat Xiong Zhenzhen, kemarahan Yun Wei meningkat beberapa kali. Dan menambahkan beberapa rasa jijik. "Xiong Zhenzhen, jangan harap. Aku tidak akan menikah denganmu." Dia baru saja bangun, Huaqi memberitahunya bahwa ketika dia tidak sadarkan diri, Tetua Lu menunjuknya pada Xiong Zhenzhen sebagai suami. Setelah dia mendengarnya, otaknya yang awalnya agak linglung tiba-tiba menjadi jernih. Untungnya, dia menemukan bahwa dia belum ditandai oleh Xiong Zhenzhen. Semuanya masih belum terlambat. Di seluruh suku, siapa yang tidak tahu Xiong Zhenzhen? Tubuhnya lemah, tidak subur, tidak punya kemampuan, mencuri barang, memukuli anak-anak, tidak punya otak, temperamen buruk, dan hatinya jahat. Selain wajahnya yang masih lumayan, dia tidak punya kelebihan apapun. Dia tidak mau
Jadi Yunwei bersikeras untuk pergi, dan Huaqi tidak mau melepaskannya, jadi terjadilah situasi seperti ini. Xiong Zhenzhen tidak perlu bertanya, dia juga bisa menebak kira-kira apa yang terjadi. Tiba-tiba suatu hari dia membuka matanya dan menemukan. Dia harus menikah dengan wanita yang paling dia benci. Siapapun tidak akan menerimanya. Aku juga tidak akan menahanmu. Tetapi beberapa bulan ini kamu makan dan tinggal di sini, dan 3 dari kami merawatmu. Beri aku 5.000 batu platinum sebagai imbalan, maka aku akan melepaskanmu. Begitu kata-kata itu diucapkan, Yunwei langsung membelalakan matanya dan berteriak tak percaya. 5.000? Kenapa kamu tidak merampok saja? Xiong Zhenzhen mengangkat alisnya, tersenyum sinis. Kenapa tidak mau memberikannya pada Jinshi? Sepertinya kamu masih mau tinggal dan menjadi suami peliharaanku. Kalau begitu, bagaimana kalau kita melakukan tanda pasangan sekarang? Yunwei bergumul dalam hatinya sesaat, lalu berkata dengan gigi terkatup. 5.000? Ya sudah 5.000. Tapi aku tidak punya sebanyak itu sekarang, akan kuberikan beberapa hari lagi. Tapi Xiong Zhenzhen tidak mudah diajak bicara. Kalau tidak punya sebanyak itu, berarti masih ada sedikit. Bayar dulu 2.500, sisanya dilunasi dalam waktu sebulan. Kalau tidak, akan kusuruh Huaqi menahanmu dan menandaimu. Trik ini benar-benar berhasil pada Yunwei, dan Yunwei langsung mengepalkan tinjunya. Meskipun tidak rela, dia tetap mengeluarkan 2.500 keping batu platinum dan menyerahkannya pada Xiong Zhenzhen. Sekarang boleh aku pergi? Kata Yunwei dengan wajah muram. Xiong Zhenzhen menepuk Chu Wudai dengan gembira. Huaqi, biarkan dia pergi. Huaqi kemudian bergeser ke samping untuk memberi jalan. Yunwei mengibaskan tangannya dan pergi dengan marah. Siapa sangka, belum jauh dia pergi, suara Xiong Zhenzhen terdengar lagi dari belakangnya. Ingat, lunasi uangnya dalam sebulan. Yunwei sangat marah hingga matanya berkunang-kunang dan hampir tersandung. Karena terburu-buru pergi, dia sepertinya tidak menyadari perubahan pada Xiong Zhenzhen. Setelah Yunwei pergi, Xiong Zhenzhen mendengus dingin. Tidak mau jadi suami peliharaanku? Aku juga tidak sudi padanya. Akiku bahkan sudah tidak bisa melihat, setiap hari masih harus merawatnya. Dia malah begitu membuka mata langsung membentak Akiku. Meminta 5.000 batu pun masih kurang baginya. Selama ini Moran dan Huaqi tidak pernah lalai merawatnya. Malah begitu dia bangun langsung menginjak-injak Huaqi. Memanggilnya si buta dan si buta. Dia bahkan tidak tega mengatakan kata-kata kasar pada Huaqi. Masih ingin menikahi kami? Cih, menurutku dia itu orang yang tidak tahu balas budi. Semakin Xiong Zhenzhen memikirkannya, semakin marah dia. Setelah mengomel lama, barulah dia dengan sedih menarik Huaqi. Kamu bagaimana? Apa dia melukaimu? Kalau aku menikah lagi nanti, maka aku harus menghormati suami pertama kita, kalau tidak aku tidak akan mempertimbangkannya. Mendengar kata-kata ini, hati Huaqi terasa hangat. Juga ada sedikit kepahitan yang tidak bisa diungkapkan. Dulu dia adalah orang yang kuat, semua orang mencari perlindungannya. Kemudian matanya buta, tidak ada yang mau mengandalkannya lagi, juga tidak ada yang mau mendekatinya. Awalnya dia berpikir untuk hidup seperti ini saja, tapi tidak disangka bisa mendapatkan Xiong Zhenzhen yang begitu peduli padanya. Semakin dia menyadari kebaikan Xiong Zhenzhen, semakin dia membenci matanya sendiri. Seandainya matanya tidak buta, dia bisa melihat kebahagiaan Xiong Zhenzhen. Melihat kesedihannya, aku bisa melindunginya dan merawatnya. Zhenzhen, carilah suami lagi. Hanya aku dan Moran yang mungkin tidak bisa melindungimu dengan baik. Huaqi akhirnya memberikan saran. Aduh, aku juga ingin mencari 2 pasangan yang kuat untuk melindungiku, tapi mana semudah itu. Dalam situasiku ini, tidak ada yang mau menikah denganku. Fakta bahwa dia tidak subur ini membuat banyak beruang jantan yang sedikit lebih baik mundur. Ditambah lagi, siapapun yang menikah dengannya harus memikul sebagian besar tenaga kerja di rumah. Ini membuat para pria yang tidak seberapa pun menghindarinya juga memikirkan bahwa dirinya lah yang membebani Xiong Zhenzhen. Moran dan Huaqi terdiam. Melihat ekspresi sedih di wajah kedua suami itu, Xiong Zhenzhen tersenyum menghibur. Tidak ada orang yang bisa diandalkan, kita akan mengandalkan diri sendiri. Tunggu sampai kita menjalani hidup dengan baik. Biarkan orang-orang yang meremehkan kita menyesalinya sampai mati. Memanfaatkan cuaca yang cerah, Xiong Zhenzhen membawa Moran dan Huaqi untuk mengolah kentang yang direndam di dalam ember. Begitu pangsit kentang kukus yang harum disajikan, terdengar seruan kaget. Wah, harumnya. Kalian sedang makan apa yang enak? Seorang gadis kecil seperti boneka porselen berlari masuk. Kemudian berdiri di dekat meja sambil ngiler. Tu Shanshan? Xiong Zhenzhen terkejut. Tu Shanshan adalah istri dari 3 kakak laki-lakinya. Pikirannya seperti anak kecil berusia 7 tahun, dan dia pada dasarnya tidak pernah jauh dari. Benar saja, dia menoleh dan melihat Xiong Yi berdiri di sana. Kakak laki-laki. Panggilan ini agak asing bagi Xiong Zhenzhen. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki kakak laki-laki, dan pemilik asli selalu memanggil ketiga kakaknya dengan nama langsung. Mendengar Xiong Zhenzhen memanggilnya kakak laki-laki,
Tubuh tinggi Xiong Yi berhenti sejenak hampir tak terlihat. Namun, Tu Shanshan, yang hanya memikirkan makanan, sama sekali tidak menyadari perubahan halus sekecil apapun. Apa ini? Kelihatannya enak sekali. Asalkan dia mengangguk. Dia bisa langsung melahapnya dengan nikmat. Xiong Zenzhen setuju tanpa ragu. Boleh saja. Duduk dan makan bersama. Tetapi pada saat ini, Xiong Yi angkat bicara untuk menghentikan. Tidak boleh, Shanshan. Itu bukan milik keluarga kita, tidak boleh disentuh. Dengan suara kasar Xiong Yi, Tu Shanshan tampak kecewa. Namun, dia tetap patuh menarik tangannya dan kembali ke sisi Xiong Yi. Dia memegang tangannya dan memohon. Kalau begitu, nanti di rumah, kamu juga buatkan ini untukku. Harus sama persis. Oke. Xiong Yi menyetujuinya dengan sangat mudah. Meskipun dia tidak bisa membuatnya, dia bisa belajar. Adapun barang-barang Xiong Zenzhen, usahakan untuk tidak menyentuhnya. Kalau membuatnya tidak senang, entah bagaimana dia akan mengamuk. Xiong Zenzhen tersenyum, mengambil pangsit kukus dan menyerahkannya kepada Tu Shanshan. Tidak apa-apa, makanlah. Saya menawarkan ini padamu, saya punya banyak, makanlah sepuasnya. Mata Tu Shanshan berbinar. Baru saja hendak meraihnya, dia menarik tangannya kembali dan menoleh ke arah Xiong Yi. Melihat ini, Xiong Zenzhen tahu bahwa Xiong Yi akan menolak. Cepatlah berkata, ayolah, biarkan dia makan. Apakah kamu takut aku akan meracuninya? Xiong Yi sedikit ragu, dan akhirnya mengangguk. Terima kasih. Xiong Zenzhen melihat ekspresinya yang puas, dan hatinya juga ikut senang. Jika kamu suka, makanlah lebih banyak. Ayo, duduk dan makan. Sambil berkata, dia menarik Tu Shanshan ke meja. Kamu juga ikut makan. Xiong Zenzhen menatap wajah Xiong Yi yang tegas. Kakak tertua dalam ingatan pemilik asli sangat baik padanya. Sejak dia memaksa dan merancang ketiga kakaknya untuk memberikan umur panjang kepada Tu Shanshan, mereka tidak pernah memperhatikannya lagi. Bahkan jika mereka bertemu, mereka berpura-pura tidak melihatnya. Tidak, aku sudah makan. Sikap Xiong Yi agak dingin. Aku datang hari ini untuk memberitahumu. Kudengar di kota Suewu ada dokter yang sangat hebat. Kami ingin membawa Shanshan untuk memeriksakan diri. Kamu juga punya masalah tidak bisa hamil. Jika kamu juga ingin berobat, berkemaslah malam ini dan besok ikut kami. Sambil berkata, dia melirik Huaqi dan Moran. Siapa tahu penyakit mereka berdua juga bisa disembuhkan. Mendengar berita ini, hati Xiong Zenzhen sangat gembira. Jika Huaqi dan Moran bisa disembuhkan, itu akan menjadi hal yang sangat baik. Baik, nanti aku akan berkemas. Besok aku akan ikut kalian. Kakak yang begitu baik, pemilik asli terlalu tidak tahu menghargai. Karena pemilik asli tidak peduli. Dia akan mengambil alih kakak tertua ini. Xiong Zenzhen memberitahu Xiong Yi cara membuat tepung, dan sebelum pergi, dia memberinya banyak tepung. Setelah Xiong Yi pergi, dia segera berdiskusi dengan mereka berdua tentang pergi ke kota Suewu. Moran memberi isyarat dengan tangannya beberapa saat. Artinya dia tidak akan pergi. Dia akan tinggal untuk membangun rumah karena musim dingin akan segera tiba, jadi dia harus bergegas. Xiong Zenzhen juga merasa ada benarnya, jadi dia memutuskan untuk membawa Huaqi terlebih dahulu. Bagaimanapun, masalah mata Huaqi lebih serius. Setelah menyembuhkan Huaqi, baru membawa Moran pergi. Moran, kemarilah. Aku punya sesuatu untukmu. Sambil berkata, beberapa buku muncul begitu saja di tangan Xiong Zenzhen. Yang paling atas ternyata adalah kamus. Melihat kamus itu, mata Moran berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiong Zenzhen dengan terkejut dan bingung. Bukankah kamus itu dijual ke Xinhe? Bagaimana bisa muncul di sini? Xiong Zenzhen di samping sepertinya sudah menduga reaksinya, dan tersenyum tipis. Sebenarnya, aku punya 6 atau 70 kamus seperti ini. Tapi, jangan biarkan orang lain tahu tentang ini. Ini semua rahasia kita berdua. Jika orang lain menemukan bahwa kita memiliki barang berharga seperti itu akan mendatangkan bencana. Mengerti? Mendengar kata-kata itu, Moran langsung menjadi serius, mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu memberitahu muridnya untuk pergi belajar seni bela diri. Pengajarannya akan dilanjutkan setelah dia kembali. Keesokan paginya, beberapa orang berkumpul dan berangkat, dan perjalanan ini memakan waktu 3 hari. Di jalan, mereka kadang-kadang bertemu dengan beberapa hewan liar, tetapi akhirnya berhasil mencapai tempat belajar seni bela diri. Dan begitu tiba di klinik medis, mereka melihat orang-orang berbaris di luar pintu. Tak lama kemudian giliran Xiong Zenzhen dan yang lainnya, dokter parubaya itu melihat mata Huaqi, lalu mengelus janggutnya dan berkata, aku tidak bisa menyembuhkannya, aku harus membiarkan guruku memeriksanya. Setelah berbicara, dia membawa mereka berdua ke halaman belakang. Seorang tabib muda sedang menjemur jamu di rak. Apakah guru Mingce ada di dalam rumah? Mendengar pertanyaan dokter parubaya, Mingce hanya menjawab dengan dingin. Orang tua berambut putih di dalam rumah memeriksa. Lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menyembuhkan ini. Mendengar ini, Xiong Zenzhen menatap Huaqi dengan sedikit khawatir. Mereka datang ke sini dari jauh,
Tetapi begitu mereka bertemu, dokter langsung mengatakan bahwa dia tidak bisa menyembuhkannya. Bukankah ini menyiramkan air dingin ke Huaki? Dokter, periksa lagi. Orang tua itu melambaikan tangannya. Bukannya aku tidak mau menyembuhkan. Sungguh aku tidak punya kemampuan ini. Apalagi aku, bahkan jika kau mencari di seluruh benua Shoushi. Bagaimanapun, ini adalah Shoushi, banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan, seperti dokter ini. Sudah sangat bagus bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Pada saat ini, Mingche, yang telah mendengarkan percakapan di dalam dari luar pintu, tiba-tiba berbicara. Bisa coba Zhenjiu. Zhenjiu? Apakah orang suci itu telah menyampaikan Zhenjiu? Tidak bisa. Dokter tua itu langsung menolak. Ada banyak kata dalam buku medis itu. Belum dipastikan bagaimana membacanya. Jika digunakan dengan gegabah seperti ini, bagaimana jika ada yang meninggal? Mingche berdiri di luar pintu dan berkata dengan kaku, "Kudengar ada seorang tabib yang membawa kamus lengkap ke tempat kita belajar seni bela diri. Menemukan kamus itu bisa menguraikan buku medis itu." Kata-kata Mingche memberi Xiong Zhenzhen secercah harapan. Apakah kamus lengkap itu dibeli darinya? Kalau begitu dia punya banyak di sini. Dia buru-buru bertanya, "Benarkah? Selama ada kamus itu, bisa mengobati Huaki?" Dokter tua itu menggelengkan kepalanya, "Bahkan jika ada kamus, kita tidak bisa dengan mudah mencoba Zhenjiu. Ini menyangkut keselamatan jiwa pasien, kita harus berhati-hati." Mingche masih berdebat, "Kita harus mencobanya, baru tahu berhasil atau tidak. Aku bersedia mencobanya sendiri, jika berhasil baru digunakan untuk pasien." Orang tua yang baik hati itu segera menjadi galak. "Ini sedang mengobati penyakit, bagaimana bisa dicoba sembarangan, tidak takut mempertaruhkan nyawamu?" "Kakek." Ternyata orang tua ini adalah kakeknya. Xiong Zhenzhen berada di tengah perdebatan antara kakek dan cucu. Mau pergi salah, mau tinggal juga salah, hanya bisa mendengarkan informasi yang keluar dari pertengkaran mereka berdua. Orang tua itu tersedak oleh kata-kata Mingche sampai tidak bisa berkata apa-apa. Dulu, saat masih muda, dia juga hampir kehilangan nyawanya berkali-kali. Karena itulah dia tidak ingin Mingche menempuh jalan yang sama dengannya. Tapi dia tidak menyangka cucunya sama keras kepalanya dengannya. "Anggur suci itu, aku bersedia." Saat ini, suara Huaki memecah suasana tegang. Suasana di dalam rumah tiba-tiba menjadi hening. Orang tua itu menghela napas. "Aku tidak akan memberikanmu anggur suci. Biar aku yang memberikannya padamu." Mingche tanpa ampun berdiri dan menentang. Mendengar itu, orang tua itu benar-benar tidak tahan lagi. Tiba-tiba dia melompat dan menghampiri Mingche, lalu menjambak telinganya. "Dasar kelinci kecil, kau berbohong." Seiring dengan orang tua itu menjambak telinga Mingche, Mingche seketika berubah menjadi seekor kelinci kecil. Sepasang telinga panjang dijambak di tangan orang tua itu, sementara kedua kaki belakangnya dengan gelisah menendang-nendang. Benar-benar kelinci kecil. Xiong Zhenzhen, yang tidak sengaja melihat keributan itu, tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Orang tua itu menatap Xiong Zhenzhen dan yang lainnya dengan ekspresi meminta maaf. "Maafkan aku. Kelinci kecil di rumahku ini memang suka bicara omong kosong. Jangan anggap serius, ya? Aku akan memberinya pelajaran. Kalau tidak ada apa-apa lagi, kalian bisa kembali. Ini adalah usiran. Kalau begitu kami pamit dulu. Terima kasih atas bantuannya hari ini." Xiong Zhenzhen menarik Huaki dan baru saja melangkah keluar pintu. Dia sudah tidak bisa menahan kekhawatiran di dalam hatinya. "Aki, kamu terlalu gegabah. Mereka bahkan belum mengerti apa itu anggur suci itu. Bagaimana bisa kamu setuju untuk mencoba anggur suci dengan tubuhmu sendiri?" Suara Huaki lembut dan menenangkan, namun juga sangat tegas. "Zhenzhen, aku tidak ingin menjadi buta lagi. Jika mereka bersedia membantuku mencoba anggur suci, aku bersedia mencobanya. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku." Xiong Zhenzhen menatap Huaki. Dia tahu bahwa dia pasti sangat menderita karena berubah dari seorang utusan upacara yang dihormati semua orang menjadi seperti sekarang ini. Dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Tapi, ini benar-benar terlalu berisiko. Huaki dengan lembut menggenggam tangan Xiong Zhenzhen. Tersenyum menghibur. "Bukankah dia belum menyetujuinya? Kurasa aku tidak akan punya kesempatan untuk mencobanya." Xiong Zhenzhen menggigit bibirnya. Akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia memiliki banyak buku tentang medis. Dan juga memiliki banyak peralatan medis. Huaki ingin mencoba, tapi dia tidak berani. Dia harus memikirkannya lagi. Saat itu, Tu Shanshan dan ketiga bersaudara Xiong Yi juga keluar. Xiong Yi membuka mulut untuk menjelaskan. Dai meresepkan beberapa obat. Mungkin butuh waktu lama untuk sembuh. Bisa sembuh saja sudah bagus. Pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru, Huaki menghibur dari samping. Hanya saja, Xiong Zhenzhen seolah mendengar nada kehilangan dan keputusasaan yang kuat dalam perkataan Huaki. Dengan diam-diam, dia menggenggam erat tangan Huaki. Huaki berkata lagi, "Karena tidak bisa diobati, Zhenzhen, pergilah ke tabib di dalam dan minta dia memeriksamu juga, dan berikan obat." "Aku tidak mau diobati." Xiong Zhenzhen hampir spontan berkata, "Aku takut sakit."
Tidak ingin punya anak? Baik, jika tidak ingin punya anak, ya sudah. Huaki tetap lembut seperti biasanya. Huaki, kamu baik sekali. Xiong Zenzhen tahu bagaimana ia dipandang orang. Betapa pentingnya memiliki keturunan, tetapi dia malah setuju untuk tidak punya anak, ini sungguh tidak masuk akal. Sekelompok orang kembali ke wilayah suku Panda, setelah makan malam mereka kembali ke kamar untuk beristirahat. Xiong Zenzhen yang tertidur lelap di tengah malam. Terbangun oleh suara bising di luar, bercampur dengan ratapan kesakitan, dan suara percakapan banyak orang bercampur menjadi satu. Sepertinya ada yang melahirkan. Aku akan melihatnya. Sambil berkata demikian, Xiong Zenzhen mengenakan pakaian dan keluar. Di luar kamar Cixing melahirkan, Ming Che berdiri di sana dengan serius dan tenang. Anak itu terlalu besar dan tidak bisa keluar. Perlu dilakukan operasi sesar. Baik, kami setuju. Yang berbicara adalah tangan pertama yang melayani Cixing, Ming Che yang mendapatkan persetujuan kembali masuk ke dalam rumah. Mendengar percakapan mereka, mata Xiong Zenzhen membelalak. Operasi sesar? Luar biasa. Zenzhen, di kota binatang bela diri kita ini, tabib terbaik adalah tabib Ming yang tertua. Tabib kedua terbaik adalah tabib Ming yang muda ini. Mendengar kata-kata ini, Xiong Zenzhen bergumam pada dirinya sendiri, tidak menyangka dia cukup hebat. Kalau begitu, membiarkannya memberi Huaki Zhenjiu juga boleh saja. Xiong Zenzhen tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Xiong Zenzhen berbalik melihat ke belakang, lalu menunjukkan ekspresi terkejut. Tuan Xinghe, kenapa kamu ada di sini? Aku datang ke sini untuk beberapa urusan. Kalau kamu, kenapa bisa datang ke sini? Xinghe juga tampak bingung, kebetulan sekali. Aku juga datang untuk mengurus beberapa urusan. Xiong Zenzhen menjawab dengan asal-asalan. Mereka juga tidak akrab, tidak ada yang bisa dibicarakan. Si Wu di samping Xinghe, memasang ekspresi senyum yang tidak tulus. Bukankah ini kebetulan? Kota binatang bela diri ini begitu besar, kita masih bisa bertemu? Si Wu, jika kamu tidak bisa berbicara dengan baik, tutup saja mulutmu. Si Wu segera menutup mulutnya dengan patuh. Bagaimana kamu datang? Apakah kamu datang dengan pasanganmu? Xinghe terus bertanya. Tepat pada saat ini Ming Che keluar dari dalam rumah, jelas operasi itu berhasil dan dia akan kembali. Saat ini, perhatian Xiong Zenzhen sebagian besar tertuju pada Ming Che, dan tampak linglung terhadap pertanyaan Xinghe. Aku datang bersama Xinghe, jawabnya dengan santai. Namun, matanya tidak pernah lepas dari Ming Che. Xinghe sepertinya tidak menyadari bahwa perhatian Xiong Zenzhen ada di tempat lain. Masih berpikir tentang bagaimana dengan halus membujuk Xiong Zenzhen untuk kembali dan tidak membuang waktu padanya. Xiong Zenzhen terus memperhatikan gerakan Ming Che. Melihat Ming Che akan pergi, dia tidak sabar untuk terus mendengarkan Xinghe. Sekarang juga sudah cukup larut. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Sampai jumpa lain waktu. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Xinghe mengatakan apapun, dia buru-buru berlari mengejar Ming Che. Melihat punggung Xiong Zenzhen yang berlari menjauh, Xinghe menghela napas tak berdaya. Dia hampir mengatakan standar memilih pasangannya, tapi dia malah lari. Sepertinya dia menebak apa yang akan kukatakan selanjutnya. Jadi, dia sengaja lari untuk menghindari topik ini. Gadis kecil ini cukup bersemangat. 15 di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tuan Xinghe, Anda juga menyadarinya, kan? Dia mengejar Anda. Jika tidak, mengapa dia seperti ini? Hanya saja kurang memiliki ketajaman dalam mengenali diri sendiri. Mendengar 15 masih mencela Xiong Zenzhen. Xinghe tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur. 15, Xiong Zenzhen bagaimanapun juga adalah seorang gadis. Dia juga tidak pernah menyinggungmu. Seharusnya kau menghormatinya sedikit. Xiong Zenzhen tidak berlari terlalu jauh sebelum menyusul Ming Che. Dokter Ming Che, Dokter Ming Che. Mendengar seseorang memanggilnya. Ming Che berhenti dan berbalik untuk melihat. Ternyata gadis yang datang ke klinik di siang hari. Ada apa? Nada bicara Ming Che agak dingin. Aku ingin kau membantuku mengobati pasanganku. Bukankah kau bilang ada metode akupunktur? Pasanganku bersedia mencobanya. Xiong Zenzhen berbicara dengan terus terang. Mendengar itu, Ming Che terdiam sejenak. Sepertinya agak sulit. Keluarga kami memang memiliki buku kuno yang mencatat metode akupunktur. Tetapi kau juga mendengar hari ini, banyak kata yang tidak tahu cara membacanya. Jadi, tidak ada cara untuk menjelaskan arti di dalamnya. Bahkan jika aku ingin mencobanya, aku tidak bisa. Pada saat ini, Xiong Zenzhen tiba-tiba teringat Xinghe yang baru saja ditemuinya. Apakah aku bisa tahu di mana ada kamus versi lengkap? Mendengar itu, mata jernih Ming Che langsung memancarkan secercah cahaya. Di wajahnya yang tanpa ekspresi, saat ini jarang muncul ekspresi yang berbeda. Di sana, suara Ming Che dingin dan dalam, tetapi samar-samar mengungkapkan nada mendesak. Bawa di sini. Tapi hari ini sudah terlalu larut. Besok kau datang mencariku, aku akan membawamu untuk mencarinya. Di malam yang gelap, mata Xiong Zenzhen bersinar terang. Baik, aku akan datang mencarimu besok pagi. Sudut bibir Ming Che sedikit terangkat, membentuk senyuman tipis.
Keesokan paginya, Xiong Zhenzhen terbangun dari tidurnya karena suara ketukan pintu. Maaf mengganggu istirahatmu, nada suara Ming Che terdengar ringan, membuat permintaan maaf itu tampak kurang tulus. Namun, Xiong Zhenzhen tidak mempermasalahkannya. Setelah pertemuan singkat kemarin, dia sudah sedikit mengenal Ming Che. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tidur terlalu larut semalam. Kalau tidak, aku setiap hari lelah seperti anjing, kata Xiong Zhenzhen dengan sungguh-sungguh. Huaqi di samping hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Beberapa orang segera mencari tahu lokasi Xinhe. Orang-orang di dalam rumah sedang fokus menulis. Xiong Zhenzhen dan Ming Che tanpa sadar memperlambat langkah mereka. Namun, pendengaran orang yang menulis itu sangat baik. Mereka tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah pintu. Xiong Zhenzhen tersenyum canggung. Maaf, Xiong Zhenzhen, kamu mencari saya? Meskipun itu adalah pertanyaan. Namun, dalam hati Xinhe, itu adalah kepastian. Xiong Zhenzhen memang datang mencari Xinhe, tetapi tujuan dia mencari Xinhe tidak sama dengan apa yang Xinhe kira. Ya, ada sedikit urusan. Xiong Zhenzhen membuka mulutnya sambil tersenyum. Dia berpikir bahwa sikap saat meminta bantuan harus baik. Tetapi Xinhe berpikir, Xiong Zhenzhen benar-benar agak rendah hati demi dia, bahkan mengabaikan Ming Che yang datang bersamanya. Mari kita bicara di luar. Xinhe membawa Xiong Zhenzhen dan rekannya keluar pintu. Katakanlah, ada apa? Xinhe sudah memikirkan kata-kata untuk menolaknya, tetapi dia mendengar Xiong Zhenzhen memperkenalkan. Temanku, Ming Che, adalah orang yang sangat berbakat. Dulu saat membeli kamus, dia mendapat banyak keuntungan. Sekarang orang ingin meminjamnya, dia merasa tidak enak untuk menolak. Boleh, tetapi kamusnya tidak bisa dibawa pergi. Harus digunakan di sini. Terima kasih, Xinhe. Kamu baik sekali, katanya. Xiong Zhenzhen juga memberi Xinhe acungan jempol. Dalam beberapa hari berikutnya, Xinhe membawa kamus itu setiap hari. Xiong Zhenzhen berpikir bahwa mungkin akan ada banyak tempat di masa depan yang membutuhkan Ming Che. Lebih baik menjalin hubungan baik terlebih dahulu. Jadi, dia setiap hari membuat makanan lezat dengan berbagai cara untuk menyenangkan Ming Che. Tetapi di sini, selain Ming Che, ada juga Xinhe dan orang-orang yang menulis itu. Dia tidak bisa hanya mengambil satu porsi makanan lezat, itu akan membuatnya terlihat terlalu pelit. Jadi, setiap kali dia membawa makanan, semua orang mendapat bagian. Ming Che secara khusus membeli kertas untuk membuat catatan. Setiap kali melihat tulisan Ming Che, Xiong Zhenzhen tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Tulisan ini terlalu jelek, miring dan bengkok. Bahkan tidak sebagus jejak cacing. Lihatlah orang yang menulis di sebelahnya, lurus horizontal dan vertikal, persegi. Seolah-olah disalin dari kamus. Benar-benar tidak ada yang seperti itu. Melihat Xiong Zhenzhen melihat tulisannya. Sambil tersenyum, dia berkata, tulisan tanganku lumayan, kan? Xiong Zhenzhen buru-buru memujinya. Sangat bagus. Garis horizontal dan vertikalnya lurus dan rapi, persis seperti font di kamus. Dia yakin bahwa orang yang manis mulutnya akan sukses, dan Sis TN, setelah dipuji, secara alami merasa senang di hatinya. Hehe, kamu berbeda dari semua wanita. Tidak hanya cantik dan baik hati, tetapi juga membuat makanan yang enak. Mengikuti pujian Sis TN, yang lain juga ikut memuji, mengatakan bahwa dia cantik dan baik hati. Zhenzhen, menjadi Shoufu MU pasti sangat bahagia. Mengapa kamu tidak pergi ke departemen Shoufu dan melihat apakah aku memenuhi syarat? Benar, Zhenzhen. Jangan hanya melihat Xinhe dewasa, pertimbangkan juga kami. Untuk sesaat, para Shoufu di ruangan itu berbicara tanpa henti, membuat Xiong Zhenzhen sedikit bingung. Kapan dia hanya melihat Xinhe? Selama ini, bukankah dia paling memperhatikan daftar? Xiong Zhenzhen secara alami tidak tahu. Saat dia tidak ada, 15 berada di ruangan ini, dengan keras menyatakan bahwa dia mengejar Xinhe dewasa. Dia mengirim kamus dan peralatan, dan menjual kamus itu kepada Xinhe dewasa dengan harga murah, dan kemudian tidak menghiraukan bahaya. Hanya membawa pasangan yang buta, mendaki gunung dan melintasi hutan untuk mengejar kota binatang salju. Sekarang, demi Xinhe dewasa, dia melepaskan identitas wanitanya untuk membuat makanan untuk Xinhe, hanya agar bisa melihat Xinhe dewasa setiap hari. Orang-orang di ruangan itu berubah dari pujian awal menjadi adegan cinta yang besar. Zhenzhen, aku dari suku rubah, kekuatan tempur 5 bintang. Juga bisa menulis dan berhitung. Zhenzhen, aku dari suku domba. Suku domba kami memiliki tambang garam. Jika kamu berpasangan denganku, kamu bisa makan garam sepuasnya. Makan terlalu banyak garam tidak ada gunanya dan juga asin. Makan sesuatu pun tidak bisa menghentikan mulut kalian. Jika tidak ingin tinggal di sini, enyahlah. Melihat Xinhe marah tanpa alasan, semua orang terdiam. Bagaimanapun, tindakan Xinhe secara tidak sengaja menghilangkan kecanggungan Xiong Zhenzhen. Jadi dia memberinya tatapan terima kasih. Saat pergi, Xinhe tiba-tiba menghentikan Xiong Zhenzhen. Ini untukmu, katanya, sambil mengeluarkan batu hijau seukuran telur merpati.
Aku sudah mengambil keuntungan dari kamus itu. Sekarang ini berarti aku tidak berutang apapun padamu, katanya. Tanpa basa-basi, dia memasukkan batu itu ke tangan Xiong Zenzhen. Juga, terima kasih atas makanannya selama ini. Xin He merasa bahwa karena dia tidak berencana menerima Xiong Zenzhen, dia seharusnya tidak berutang padanya, agar bisa menarik garis yang jelas. Namun, Xiong Zenzhen mengembalikan batu itu. Kamu terlalu sopan. Kamus itu tidak ada gunanya di tanganku. Mungkin itu akan mendatangkan bencana. Lebih baik itu memainkan peran yang lebih besar di tanganmu. Adapun makanan, itu semua hanya kebetulan, tidak perlu dipikirkan. Xiong Zenzhen tidak tahu apa yang dipikirkan Xin He. Dia hanya merasa bahwa orc Xin He ini cukup jujur dan bisa diandalkan. Melihat Xiong Zenzhen sepertinya tidak mengerti maksudnya. Xin He berkata lagi, jangan kirim makanan lagi. Xiong Zenzhen tertegun. Apa artinya ini? Takut memengaruhi efisiensi kerja mereka? Kalau begitu, dia memang seharusnya tidak datang lagi. Nanti, makanan untuk Ming Che langsung dikirim ke klinik saja. Baik, aku tahu. Xiong Zenzhen mengangguk sambil tersenyum. Melihat Xiong Zenzhen tidak menunjukkan kesedihan karena ditolak, tanpa terlalu banyak berlama-lama, Xin He menunjukkan sedikit kesedihan di matanya. Pengejarannya tidak memberi tekanan pada istri pertama. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu. Xiong Zenzhen duduk di tempat tidur. Sambil membereskan barang-barang yang dibelinya dalam beberapa hari terakhir, dia juga bergumam, tanpa diduga, kamu bisa membeli kapas dan kain katun di sini. Setelah kembali, mari kita buat selimut kapas untuk masing-masing. Mendengar gumaman Xiong Zenzhen, Huaqi selalu tersenyum penuh kasih. Tidak menyela. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Xiong Zenzhen meletakkan barang-barang di tangannya dan pergi membuka pintu. Ternyata yang berdiri di luar pintu adalah Xin He. Tuan Xin He mencari saya, setelah kemarin mendengar bahwa Xiong Zenzhen akan kembali ke suku. Xin He tidak tidur semalaman. Menunggu, dia merasa senang tetapi juga sedikit sedih. Sebenarnya, dia tahu betul. Setelah berinteraksi selama beberapa hari ini, dia sudah menyukai Xiong Zenzhen. Berpikir bahwa mungkin dia dan Xiong Zenzhen tidak akan bertemu lagi. Jadi dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Kudengar kamu akan pergi? Ya, aku akan pergi sebentar lagi. Xiong Zenzhen mengangguk. Bisakah aku mengantarmu ke suatu tempat? Xin He bertanya dengan sedikit gugup. Belum sempat Xiong Zenzhen berbicara, Huaqi sudah menjawab terlebih dahulu. Pergilah, kami akan menunggumu. Xiong Zenzhen mengerti maksud Huaqi. Berharap dia menemukan pasangan dengan kekuatan tempur yang lebih kuat, sehingga bisa melindunginya dengan lebih baik. Xin He memang pilihan yang sangat baik. Baik dari segi kekuatan maupun penampilan sangat baik. Jika Xin He memiliki niat itu, Xiong Zenzhen juga tidak akan menolak. Xin He berubah menjadi harimau putih dan menyeret Xiong Zenzhen, melintasi hutan gunung keemasan, tiba di jurang gunung. Xin He berubah kembali menjadi wujud manusia dan menatap Xiong Zenzhen di sampingnya. Lalu dengan lembut mengeluarkan liontin dari tangannya dan dengan hati-hati memasangkannya di leher Xiong Zenzhen. Terhadap tindakan Xin He, hati Xiong Zenzhen tidak berias sedikit pun, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu menyukaiku? Apakah kamu ingin menikah denganku? Suka. Tapi aku tidak bisa menikah denganmu. Aku adalah Raja Harimau berikutnya dari klan Harimau Putih. Pasangan sudah dipilih. Suara Xin He membawa sedikit ketidakberdayaan dan kepahitan. Xiong Zenzhen mengerti dan berkata dengan acuh tak acuh. Setiap orang punya pilihan masing-masing, kamu juga tidak pernah menjanjikan apapun padaku, tidak ada yang perlu disesali. Sambil berkata begitu, dia melepas liontin batu itu dan memberikannya pada Xin He. Kamu bilang tidak mau berpasangan denganku, tapi malah melakukan ini. Bagaimana kalau kita bertemu lagi nanti, kan jadi canggung. Begini saja. Anggap saja hari ini tidak terjadi apa-apa, kalau bertemu lagi tetap berteman. Bagaimana? Xiong Zenzhen tertawa dengan lepas, tapi liontin itu membuat hatinya sedikit berat. Dia melihat Xiong Zenzhen tersenyum dengan susah payah. Baik, anggap saja hari ini tidak terjadi apa-apa. Setelah keduanya duduk diam beberapa saat, Xin He menggendong Xiong Zenzhen kembali. Sepanjang jalan, keduanya tidak berbicara. Begitu sampai di tempat tinggal. Terlihat Ming Che dengan wajah dingin sedang berdiri di depan rumahnya. Xiong Zenzhen bingung. Ada apa hari ini? Biasanya, dua orang yang tidak peduli padanya, bagaimana bisa berani bersama-sama mendatanginya?